Jining diam-diam menyeringai. Anda adalah primordial kekacauan. Tapi yang Anda lakukan hanyalah makan dan tidur. Anda tidak memiliki gravitasi sama sekali. Cepat dan bangun. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa rantainya hilang? Ning menggelengkan kepalanya. Rantainya hilang. Mata Dewa Flamewing berubah besar. Dia buru-buru menoleh untuk menatap kedua sayapnya, lalu menatap ke bawah dari sayapnya untuk melihat keempat kakinya yang gemuk. Hahaha. Mereka pergi. Mereka benar-benar pergi. Rantai terkutuk itu akhirnya hilang. Dewa Flamewing melompat berdiri, tubuh raksasanya bergetar karena kegembiraan. Aku sudah terjebak di sini selamanya. Saya bahkan tidak bisa mengubah ukuran atau penampilan saya, atau menemukan sesuatu yang enak untuk dimakan. Saya tidak makan enak sampai Anda datang, Guru. Itu benar-benar menyiksa. Sekarang, ahahaha. Flamewing mengangkat kepalanya dan tertawa senang. Tawanya bergema di dalam ruang tersembunyi, memaksa Ning, Azurefin, dan Waiteto untuk menutup telinga mereka dengan tangan. Tawa itu terlalu besar. Mengubah. Flamewing menggelegar keras. Suara mendesing. Bingkainya yang besar dan bersayap langsung berubah menjadi ukuran yang sama dengan Ning dan Azurefin. Dia hanya sedikit lebih tinggi dan sangat gemuk. Kulitnya kemerahan, dan matanya agak kosong, seolah-olah dia tidak terlalu pintar. Auranya benar-benar tertutup, dia sama sekali tidak terlihat seperti mengancam siapapun. Wah, sudah lama sejak aku mengambil bentuk manusia. Ini terasa menyenangkan. Tak satu pun dari para pembudidaya atau site itu yang bisa mengenali saya seperti ini. Flamewing dengan puas mengguncang bagian belakangnya beberapa kali. Dalam wujud normalnya, dia seperti beruang raksasa bersayap raksasa yang suka merentangkan sayapnya. Dalam bentuk manusia, dia secara alami suka menggoyangkan punggungnya. Bentuk manusia. Penasaran? Ning bertanya, Flamewing, mungkinkah Anda biasanya menghabiskan sebagian besar waktu Anda dalam bentuk manusia? Betul sekali. Flamewing mengangguk. Aku hanya menggunakan wujud asliku ketika aku berkeliaran di kegelapan besar. Itu memungkinkan saya untuk melakukan perjalanan lebih cepat. Ketika saya mencapai alam semesta, saya kadang-kadang merasa sangat lapar sehingga saya memakan semuanya. Namun, sebagian besar waktu, saya tidak ingin melakukan itu. Itu karena ada banyak hal di alam semesta yang tidak menggugah selera. Sebuah pikiran tiba-tiba memasuki pikiran Ning. Kelahiran dan kematian, kehancuran dan penciptaan, ini adalah bentuk ritme alami yang dialami Chaos Verse. Chaos Primordials memiliki tingkat kecerdasan anak-anak, yang menjadikan mereka alat yang sempurna bagi esensi utama Chaos Verse untuk mengerahkan kehendak mereka. Kultivator yang kuat memiliki hati Dao yang sangat kuat, sehingga sangat sulit bagi Chaos Verse untuk membimbing mereka. Namun, membimbing Chaos Primordial jauh lebih sederhana. Ketika mereka tiba-tiba merasakan keinginan yang kuat untuk makan, mereka akan memakan seluruh alam semesta. Benda langit penghancur alami seperti roda yin yang samsara sangat menakutkan, tetapi butuh waktu untuk dilahirkan. Bahkan Chaos Verse membutuhkan waktu untuk membuatnya, serta banyak faktor lainnya. Tidak heran alam semesta Flame Dragon terancam oleh roda yin yang samsara, tetapi para autark tidak akan campur tangan. Jika mereka campur tangan, mereka akan mendapat serangan balasan dari Chaos Verse. Ning tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Flamewing melanjutkan, saat aku sedang tidak ingin memakan alam semesta, aku akan diam-diam mengambil wujud manusia. Tidak ada yang akan dapat menemukan entitas saya yang sebenarnya, dan saya hanya bisa bersantai dan berjalan-jalan di berbagai tempat di alam semesta itu, mencari makanan lezat untuk dimakan. Ketika aku secara tidak sengaja mengungkapkan identitas asliku, aku akan segera menyelinap pergi. Saya bisa merasakan ketika pembudidaya kuat muncul di dekatnya. Ini adalah bentuk prakognisi, dan saya akan segera menyelinap pergi untuk memastikan mereka tidak dapat menemukan saya, kata Flamewing puas. Ning mengangguk. Tidak heran begitu sedikit yang pernah menemukan Chaos Primordial. Sayangnya terakhir kali, saya merasakan bahaya datang dan segera melarikan diri, tetapi Site masih bisa mengejar saya. Setelah itu, mereka menangkap saya. Dewa Flamewing menggertakkan giginya. Jika aku melihat Site lain, aku akan memakannya hidup-hidup. Site telah dimusnahkan sejak lama. Bahkan jika beberapa dari mereka masih ada, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh mereka. Autarks akan sudah lama campur tangan, kata Ning. Baiklah, sekarang formasi telah terganggu, kamu bebas untuk pergi. Ayo, temani aku dalam kunjungan ke tanah airku. Baik, wajah kemerahan Flamewing ditutupi kegembiraan. Aku ingin pergi sekarang. Sudah begitu lama sejak saya mengunjungi alam semesta. Azurefin dan Waiteto di dekatnya merasa agak malu. Itu benar-benar seperti berbicara dengan anak kecil.
Flamewing melirik Azurefin dan Wai Tetao. Tiba-tiba, Flamewing menyipitkan matanya dan berjalan ke arah mereka. Dia segera mencapai Azurefin, yang menatapnya, agak bingung. Sendawa. Flamewing tiba-tiba menggunakan bagian belakangnya untuk mendorong hegemon Azurefin ke satu sisi. Mulai hari ini, Flamewing menamparkan dadanya dengan tangan gemuk. Saya adalah bos dari para pelayan guru. Wai Tetao, Anda kedua. Adapun Anda orang tua jelek. Anda berada di peringkat ketiga. Apa-apaan? Azurefin langsung kesal dengan ini. Dewa Flamewing seperti anak kecil tetapi sangat kuat. Untuk menjadi, di atas dia adalah satu hal, tapi kenapa golem pelindung Site juga berperingkat di atasnya? Karena aku bilang begitu, dan karena aku tidak menyukaimu. Flamewing melirik Azurefin ke samping. Jangan berpikir aku terlalu bodoh untuk diperhatikan. Aku bisa tahu hanya dari caramu melihatku bahwa kamu melihat ke bawah padaku. Saya telah mengunjungi alam semesta yang tak terhitung jumlahnya dan melihat pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas aku bisa tahu siapa yang menyukaiku dan siapa yang tidak menyukaiku. Wai Tetao jauh lebih baik darimu. Ning di dekatnya tertawa kaget. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Flamewing tidak terlalu pintar, tapi dia memiliki hati yang murni seperti anak kecil. Dia bisa langsung tahu siapa yang baik padanya dan siapa yang tidak. Apa kamu mendengar saya? Saya bosnya, yang kedua Wai Tetao, dan Anda yang ketiga. Jika Anda tidak setuju, saya akan menghajar Anda sampai Anda setuju. Flamewing mengetukkan jari putihnya yang gemuk ke dada Azurefin. Aku mendengarmu. Azurefin terdiam. Baik, Anda adalah bosnya, yang kedua Wai Tetao, saya yang ketiga. Tidak ada gunanya bertengkar dengan Chaos Primordial. Itu lebih seperti itu. Flamewing berjalan ke Ning, lalu berkata dengan sangat suka, ayo pergi, Tuan. Ning menggosok kepalanya. Dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba mengadopsi seorang anak. Baik, ayo kembali ke alam semesta Flame Dragon, kata Ning. Dark North, haruskah kita menghabisi Winter Flame dulu? Azurefin tiba-tiba berkata. Tidak terburu-buru. Winter Flame seperti daging yang sudah dipotong, tapi kita membutuhkan Flamewing untuk benar-benar membunuhnya. Satu serangan Flamewing, Winter Flame pasti akan menyebarkan berita itu ke semua orang sebelum dia mati. Ning menggelengkan kepalanya. Sebaiknya tidak memasukkan terlalu banyak variabel ke dalam campuran untuk saat ini. Saya berencana untuk menggunakan Flamewing melawan Icepeak Army. Tentara Icepeak berani menyerangmu, Tuan. Serahkan mereka padaku. Aku akan memakan semuanya. Flamewing tidak memperdulikan pasukan Icepeak sama sekali. Selain Autark dan Site Exalt, Flamewing benar-benar tidak takut pada apapun dan siapapun. Alam Naga Api. Wilayah kosong di dalam istana kekaisaran kerajaan Bright Sore. Bentuk luas hegemon Bright Sore terletak di sini. Hegemon Bright Sore perlahan membuka matanya, sedikit kebingungan di dalamnya. Kenapa aku tiba-tiba mendapat firasat aneh bahwa sesuatu yang besar baru saja terjadi di alam semesta Flame Dragon? Terakhir kali aku merasakan hal seperti ini adalah ketika kuil Crimson Wave muncul. Buah di dalamnya cukup berguna bagi hegemoni dan kaisar, dan kuil itu sendiri sangat penting. Kali ini rasanya tidak ada harta karun yang muncul. Sebaliknya, saya bisa merasakan semacam tekanan yang aneh. Hegemon Bright Sore bingung. Seolah-olah sesuatu baru saja terjadi yang menyebabkan gelombang tekanan tak terlihat yang menekan jantungnya, membuatnya khawatir. Ketika seseorang telah mencapai ketinggian tertentu dalam kultivasi, seseorang akan dapat merasakan ketika sesuatu yang sangat penting bagi mereka baru saja terjadi. Hegemoni berada di urutan kedua setelah Autark dalam hal wawasan aktual tentang Dao. Yang disebut, Otherverse Lords tidak lebih dari hegemoni yang telah berhasil mengambil kendali atas Otherverse. Berkenaan dengan Dao, hegemoni dan penguasa alam semesta berada di level yang sama. Ini berlaku bahkan untuk tokoh seperti Rilmeler Twingrass atau Lonely King, yang telah berhasil mengendalikan mesin perang Site yang sangat kuat. Apa yang baru saja terjadi di alam semesta Flame Dragon? Saya merasa jantung saya mengepal tanpa alasan, seolah-olah sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi. Hegemon Windrain of the Aberrant Special Life Forms terbangun dari meditasinya. Dia mulai khawatir. Indra saya tidak bisa menipu saya. Sesuatu pasti telah terjadi di alam semesta Flame Dragon. Saya akan berbicara dengan Bright Sore dan Windrain dan melihat apakah mereka tahu apa yang baru saja terjadi. Hegemon Netherlily dari para pembudidaya kuno merasa agak tidak nyaman. Di masa lalu, kekuatan tertinggi dari alam semesta Flame Dragon selalu menjadi mereka bertiga. Mereka akan selalu membahas setiap peristiwa besar yang terjadi. Ning telah berhasil menyelesaikan formasi,
melepaskan Dewa Flamewing dan membawanya ke alam semesta Flame Dragon bersamanya ke Istana Vastiven. Satu-satunya di alam semesta Flame Dragon yang bisa merasakan bahwa ini telah terjadi adalah 3 hegemoni. Kekuatan utama dari alam semesta lain terlalu jauh, dan masalah ini berdampak kecil bagi mereka. Mereka secara alami tidak bisa merasakan apa-apa. Namun ada satu kekuatan besar di aliansi 16 alam semesta di luar alam semesta Flame Dragon yang mampu merasakan sesuatu. Ini adalah pemimpin sejati dan anggota aliansi yang paling kuat, Realmeller Twingrass. Alam semesta tersembunyi. Matahari hitam. Seorang lelaki tua duduk di atas batu yang sangat licin di dalam halaman terpencil. Pria tua ini memiliki janggut besar yang kusut dan rambut yang acak-acakan. Alisnya sangat berantakan sehingga tumbuh menjadi satu alis, memberinya penampilan yang sangat tidak terawat. Namun, wajahnya sangat tenang. Matanya terpejam, dan dia hanya duduk diam dalam posisi lotus. Setiap kali dia memasuki bentuk meditasi hening ini, itu akan berlangsung dalam jumlah waktu yang bervariasi. Terkadang, dia bisa duduk di sana selama lebih dari 10.000 siklus kekacauan. Realmeller Twingrass menikmati duduk dengan tenang seperti ini. Saat bermeditasi, jiwanya terasa bebas dan tidak terbebani. Segala macam pemikiran dan wawasan mengalir melalui dirinya. Itu seperti berpikir dan tidak berpikir pada saat yang bersamaan. Pada tingkat pandangan terangnya, harta yang membantu kultivasi tidak berguna lagi. Dia sudah terlalu lama mengikuti pelatihan, dia sudah membuat terobosan dalam segala hal yang dia bisa. Saat ini, apa yang dia butuhkan adalah pencerahan sejati, tetapi pencerahan sejati tidak dapat dicapai melalui harta sama sekali. Panggung batu autark yang digunakan Ning hanya memungkinkan dia untuk meniru keadaan kuasa Epiphany yang memungkinkan dia untuk berlatih dengan kecepatan yang sangat cepat, tapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk memungkinkan dia untuk menembus kemacetan yang sebenarnya. Begitu seseorang mencapai kemacetan, tidak ada harta yang berguna untuk membantu Anda dalam terobosan. Hanya wawasan dan pencerahan yang cukup. Sebuah sulur kekuatan yang tak terlihat tiba-tiba meliuk-liuk menembus rohnya yang kosong seperti firasat. Realmeller Twingrass tiba-tiba membuka matanya, sedikit kejutan di dalamnya. Beberapa saat kemudian, dia mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa, tetapi dia mengerutkan kening dalam pikiran, saya merasa bahwa kekuatan yang menakutkan baru saja muncul, yang bahkan saya tidak mampu mengendalikannya. Namun, saya dapat merasakan bahwa itu harus terhubung dengan saya. Apakah itu dalam alam Hidden Fin? Atau di tempat lain di aliansi 16 alam semesta? Aliansi 16 alam semesta adalah wilayahnya. Bahkan pasukan yang arogan seperti Icepeak Army ingin terlebih dahulu memverifikasi bahwa Daolord Dark North tidak memiliki koneksi ke Realmeller Twingrass sebelum mengambil tindakan. Meski begitu, mereka memilih untuk menyelinap ke alam semesta Flame Dragon dan hanya akan bertindak melawan Jining dan Jining saja. Mereka tidak ingin membuat terlalu banyak masalah. Ini adalah bukti betapa hebatnya kekuatan Realmeller Twingrass. Secara umum, orang-orang seperti Realmeller Twingrass atau Lonely King tidak akan terlibat dalam pertengkaran kecil. Menghindari menyebabkan terlalu banyak masalah adalah kuncinya. Bahkan jika saya tidak mampu mengendalikannya, apa yang bisa terjadi? Realmeller Twingrass bingung. Dia segera mulai terlibat dalam beberapa ramalan numeransi. Dia telah menjadi hegemon untuk waktu yang sangat lama. Dia jauh lebih kuno daripada hegemon Bright Sore. Dia telah menjadi sosok legendaris bahkan selama Perang Fajar, dan dia telah diberi bimbingan oleh lebih dari satu autark. Dia telah mencapai tingkat wawasan yang sangat tinggi ke dalam banyak Tao, dan telah menguasai 3 Tao hegemonik. Namun, Dao of Numerancy terlalu sulit untuk dikuasai. Dia bahkan belum mencapai level Archon dalam numeransi sebenarnya, dia jauh dari itu. Kemungkinan besar, dia hanya setara dengan level yang akan dicapai Daolord Badlands setelah yang terakhir menjadi Daolord dari langkah keempat. Tetap saja, dia bisa menebak beberapa hal. Itu terhubung denganku, dan itu memang sesuatu dalam aliansi 16 alam semesta. Namun, tidak ada detail lebih lanjut yang bisa diramalkan. Realmeller Twingrass mengerutkan kening. Perasaan tidak nyaman di hatinya membuatnya tidak mungkin untuk bermeditasi dengan tenang lebih jauh. Saya tidak tahu di mana Kaisar Wafesif berada. Satu-satunya pilihan saya adalah meminta Blackwood untuk membantu, renung Realmeller Twingrass. Kaisar Wafesif jelas telah mencapai ketinggian yang menakutkan di Dao of Numerancy, dia benar-benar telah mencapai level hegemon di Dao ini. Meskipun dia agak lemah dalam pertempuran yang sebenarnya, dia telah mencapai puncak numeransi bagi siapapun selain dari autark. Jadi, bahkan orang-orang seperti Realmeller Twingrass atau Lonely King tidak mau menyinggung Wafesif. Semua orang memperlakukannya dengan sangat hormat.
Reaksi pertama Realmeller Twin Grace adalah mencari Wafesif tapi sayangnya, dia tidak dapat menemukannya dan dengan demikian hanya bisa meminta bantuan Blackwood. Meskipun Hegemon Blackwood hanya berlatih numeransi sebagai dao sekunder, dia setidaknya telah mencapai level Archon dalam numeransi dan dengan demikian masih sangat terampil. Sebuah planet yang berdiameter 900 juta kilometer. Planet ini dikelilingi oleh 8 papan kayu raksasa berwarna biru, yang masing-masing memiliki tinggi 1,8 miliar kilometer, lebar 36.000 kilometer, dan tebal 9.000 kilometer. Tidak ada makhluk hidup di planet ini, hanya seorang pria berjanggut yang duduk di bumi yang luas. Ini adalah Hegemon Blackwood. Rumbel 8 papan kayu Titanic perlahan-lahan berputar mengelilingi planet ini. Mereka bergerak seperti fungsi kosmos itu sendiri, membawa irama yang aneh dan unik bagi mereka. Suara mendesing. Hegemon Blackwood tiba-tiba membuka matanya. Wajahnya agak pucat. 8 papan kayu biru yang mengelilingi planet dengan cepat terbang ke arahnya dan mendarat di punggungnya. Perhitungan saya sudah selesai. Itu terjadi di alam semesta Flame Dragon. Hegemon Blackwood mengangguk perlahan. Kekuatan baru yang menakutkan telah muncul, begitu kuat hingga benar-benar mustahil. Alam bawah sadarku memperingatkanku bahwa itu bahkan lebih mendominasi daripada Realmeller Twin Grace sendiri. Siapa yang diwakili oleh kekuatan baru ini? Mungkinkah seorang Hegemon telah menemukan mesin perang Sith lainnya? Hegemon Blackwood tidak bisa tidak sampai pada kesimpulan ini. Mesin perang Sith yang menakutkan mampu menghasilkan kekuatan yang mengerikan. Beberapa lebih kuat, beberapa lebih lemah misalnya, meskipun senjata rantai Ning memiliki kekuatan penekan dan serap yang luar biasa, mereka harus terlebih dahulu melilit seorang kultivator dengan sukses. Ini berarti bahwa mereka cukup unik, tetapi penggunaannya terbatas dalam pertempuran. Black Sun, bagaimanapun, itu hanya satu item, tapi mampu mengubah hasil dari seluruh medan perang selama Dawn War. Realmeller Twin Grace hanya memiliki satu mesin perang Sith sementara Lonely King memiliki beberapa, tetapi keduanya memiliki status yang sama. Inilah alasannya. Alam-alam naga api. Setelah Realmeller Twin Grace menerima tanggapan Hegemon Blackwood, dia segera mengirim pesan Bright Sore, Nether Lily, Windrain, saya percaya kekuatan baru yang menakutkan telah muncul dengan Flame Dragon Realm versi Anda, yang berada di luar kemampuan saya untuk mengendalikan. Anda harus tetap memperhatikan alam semesta Anda. Setelah sesuatu yang tidak biasa terjadi, Anda harus segera memberitahu saya dan saya akan segera menuju ke sana. Dipahami. Kami juga merasakan sesuatu, tekanan yang menakutkan. Kami sudah mencarinya. Setelah menerima kabar dari Realmeller Twin Grace, ketiga Hegemon merasa sedikit lebih percaya diri. Jika bahkan Realmeller Twin Grace dapat merasakannya, maka itu berarti mereka dapat memintanya untuk campur tangan dan membantu jika sesuatu terjadi. Dan Bright Sore, Nether Lily, dan Windrain, bersama dengan aliansi Dao, yang juga menerima perintah dari Realmeller Twin Grace mulai menjelajahi Flame Dragon Realm versi dalam upaya untuk menemukan petunjuk tentang firasat apa yang terkandung. Sayangnya, alam semesta Flame Dragon tetap sangat damai. Tidak ada yang terjadi sama sekali. Waktu terus mengalir. Lebih dari 6 juta tahun berlalu setelah pelepasan Flame Wing God. Suara mendesing. Sebuah ranah tiba-tiba muncul di perbatasan alam semesta Flame Dragon. Hanya satu orang yang berada di alam semesta. Orang ini mengenakan jubah biru dan berdiri tegak. Dia tidak memiliki senjata sama sekali, dan tatapannya hangat dan tenang, tampaknya mampu melihat kebenaran dari segalanya. Ketika dia melihat Flame Dragon Realm versi muncul di hadapannya, dia mengungkapkan sedikit senyuman aku kembali. Flame Dragon Realm versi aku, Wafesif, kembali. Ini adalah Kaisar Wafesif yang legendaris. Di Chaos versi yang luas, jaringan koneksinya jauh lebih unggul bahkan dari Realmeller Twin Grace. Meskipun Wingrace jauh lebih kuat darinya, kekuatan utama yang terletak di alam semesta jauh dan alam semesta lain sama sekali tidak peduli dengan Wingrace karena mereka mungkin tidak akan pernah bertemu dengan pria itu. Tidak akan pernah ada yang mereka butuhkan dari Realmeller Twin Grace tapi ada banyak yang membutuhkan bantuan dari Kaisar Wafesif. Perasaan pulang ke rumah, Kaisar Wafesif memerintahkan kerajaannya ke depan. Kegembiraan di hatinya saat dia menatap alam semesta Flame Dragon. Kaisar Wafesif memiliki aura yang sangat unik. Itu cukup transenden, hampir seolah-olah dia adalah seorang penonton yang melihat Chaos versi yang luas dari ketinggian yang tinggi. Saya tidak pernah membayangkan bahwa tanah air saya, alam semesta Flame Dragon, akan menghasilkan sosok yang luar biasa sehingga bahkan saya dapat merasakannya dari jauh. Kaisar Wafesif memiliki senyum di wajahnya. Dia telah mencapai ketinggian yang luar biasa dalam Dao of Numerancy sehingga dia akan memiliki firasat setiap kali sesuatu yang penting terjadi di tanah airnya, alam semesta Flame Dragon.
Dia bisa merasakan ketika hegemon baru lahir, dan juga bisa merasakan ketika Flamewing God keluar bersama Ning. Saatnya saya mengunjungi pendatang baru yang luar biasa ini. Kaisar Wafesif tersenyum. Astaga, Realmship-nya merobek ruang waktu dan mulai maju menuju istana Fastiven. Mengingat keterampilan Kaisar Wafesif di numeransi, dia bisa menebak di mana kekuatan baru yang menakutkan saat ini berada. Dengan demikian, dia bisa terus bergerak mendekatinya dengan mudah. Dia bahkan tidak bisa diganggu untuk terlibat dalam ramalan berulang. Sebaliknya, dia merobek ruang waktu dan langsung pergi ke Fastiven Everworld. Dia menggunakan informasi yang dia ketahui mengenai seluruh alam semesta Flame Dragon untuk terlibat dalam ramalan terbalik, menelusuri garis karma yang tak terhitung jumlahnya untuk menemukan apa yang ingin dia ketahui. Sangat mungkin bahwa pendatang baru yang luar biasa ini adalah si jenius Dao Lord Dark North, yang telah berhasil mengembangkan Omega Dao. Setelah mencapai alam semesta Flame Dragon, Kaisar Wafesif dengan cepat sampai pada beberapa kesimpulan kasar. Jika kesimpulannya salah, dia kemudian akan melakukan beberapa ramalan lagi untuk mencapai tingkat pemahaman yang lebih rinci. Kaisar Wafesif berdiri di sana di dalam kehampaan di luar Fastiven Everworld, menatap semua yang ada di dalamnya. Ah, tebakanku benar. Kaisar Wafesif mengangguk perlahan. The Chaos Verse dipenuhi dengan garis karma yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Ning mampu melihat karma, harus diingat bahwa bahkan manusia biasa pun terikat oleh garis karma yang tak terhitung jumlahnya. Pikirkan tentang berapa banyak orang yang hidup di dunia abadi. Everworlds dipenuhi dengan begitu banyak karma, mereka seperti lautan asap, tidak ada cara untuk membuat sesuatu dengan jelas. Kaisar Wafesif, bagaimanapun, berbeda. Ketika dia melihat Wafesif Everworld, dia tahu bahwa tebakannya benar. Kekuatan baru ini memang ada di dalam Fastiven Everworld. Dao Lord Dark North, iya, saya ingin melihat betapa dahsyatnya kekuatan baru ini. Kaisar Wafesif mengambil satu langkah ke depan dan memasuki Fastiven Everworld. Dalam Fastiven Everworld, Jining duduk dalam posisi lotus di sebelah jembatan, beberapa putaran cahaya pedang mengalir di sekelilingnya. Tidak terlalu jauh, seorang pria gemuk sedang berbaring di tanah di dalam sepetak bunga, menghancurkan beberapa dari mereka di bawah tubuhnya. Pria gemuk itu memegang paha daging di tangannya, dan dia menikmati makanan yang luar biasa. Dia terus-menerus berguling ke kanan dan ke kiri saat dia makan, hampir seolah-olah dia berada di buayan goyang. Hegemon Azurefin sedang makan dan minum di paviliun yang jauh sambil sesekali melemparkan pandangan yang sangat tidak senang ke arah pria gemuk berkulit kemerahan. Adapun pelindung Wai Tetao, dia diam-diam duduk di sudut. Dia akan selalu waspada untuk Ning. Hidup itu hebat. Flamewing yang gemuk bergumam sambil makan. Sayap api orang menyebalkan. Dia terus mengambil makananku. Jika bukan karena fakta bahwa aku tidak bisa melawannya Azurefin bergumam pada dirinya sendiri saat dia makan, tetapi memastikan untuk menjaga penghalang energi immortal untuk memastikan bahwa suaranya tidak terbawa. Azurefin benar-benar kesal. Dia juga seorang pelahap, tetapi setiap kali dia mengeluarkan makanan enak apapun, itu akan diambil oleh Flamewing. Dia tidak bisa mengalahkan Flamewing. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghina Primordial Chaos secara pribadi, tetapi dia harus memastikan bahwa Flamewing tidak mendengarnya. Rekan Daois Dark North, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ning membuka matanya. Rekan Daois, formasi Anda pasti tangguh. Formasi sekte biasa tidak dapat menghalangi jalanku, dan aku dapat melewatinya dengan mudah. Namun, formasi yang Anda buat tidak dapat dipahami dan tidak terduga. Saya belum bisa menembus mereka. Sebuah suara terdengar dari luar istana Fastiven. Ning berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat seorang pria berjubah biru berdiri di udara di luar formasi. Ning tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut ketika dia melihat pria ini, yang memberi Ning perasaan yang sangat unik. Pria itu memancarkan aura transenden, hampir seolah-olah dia berada di luar semua urusan duniawi. Ning bahkan bisa melihat bahwa karma di sekitar orang ini sangat tenang dan hangat. Garis karma semuanya rapi dan teratur, seolah-olah berada di bawah kendali penuh pria berjubah biru itu. Ini karena pria berjubah biru ini tidak terikat oleh karmanya, sebaliknya, ia menggunakannya sebagai bentuk alat. Dari semua orang yang pernah ditemui Ning, hanya Autark Titanos yang melampaui pria ini. Autark Titanos telah sepenuhnya melampaui karma itu sendiri, yang bahkan tidak menyentuhnya. Silakan masuk, rekan Taois. Ning segera membuka formasi dan mengundang pria berjubah biru masuk. Pria berjubah biru itu berjalan di udara untuk masuk, lalu memasuki perkebunan Ning. Seorang hegemon para legenda berkata, Dao Lord Dark North, bahwa kamu memiliki pengikut hegemonik di sisimu.
Ini pasti Hegemon Azurevin. Pria berjubah biru itu melirik ke arah Hegemon Azurevin yang jauh, lalu mengalihkan pandangannya ke pria gemuk yang masih berpesta yang sedang berguling-guling di dalam bunga. Sedikit kejutan akhirnya muncul di mata pria berjubah biru itu, dan dia tertawa kaget jadi itu adalah Chaos Primordial. Mengesankan, benar-benar mengesankan. Dilihat dari garis karmanya Daolord Dark North, kamu benar-benar berhasil menjinakkan Chaos Primordial. Aku benar-benar mengagumimu. Ning terdiam. Garis karma yang menghubungkannya dan Flamewing memang cukup tebal, tapi bagaimana orang ini bisa langsung mengenali Flamewing sebagai Chaos Primordial? Harus diingat bahwa kemampuan transformasi Flamewing adalah hadiah bawaan bahkan Ning sendiri tidak bisa melihat kekurangan di dalamnya. Dan siapa Anda? Hegemon Azurevin tua yang kurus berjalan mendekat, kerutan tidak senang di wajahnya. Pendatang baru ini segera memanggilnya, punggawa hegemonik, dan tampaknya tidak terlalu menghormatinya. Hal ini tentu membuat Azurevin sangat tidak senang dan dia tidak merasa bahwa orang ini merupakan ancaman baginya. Namaku Wafesif, kata pria berjubah biru itu. Mengabaikan ekspresi terkejut yang muncul di wajah Hegemon Azurevin, dia berbalik untuk melihat Ning. Saya sebelumnya berkeliaran di dunia luar ketika saya tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan baru telah muncul di tanah air saya. Jadi, saya segera bergegas kembali. Aku bisa menebak bahwa kekuatan baru itu ada di dalam Fastiven Everward dan dengan demikian datang ke kediamanmu, Daolord Dark North. Saya tidak akan pernah membayangkan bahwa kekuatan baru ini akan menjadi Primordial Chaos. Benar-benar terpuji, Daolord, dengan Chaos Primordial atas perintahmu, kamu sekarang menjadi sosok Chaos Verse yang luar biasa. Ning merasa agak terpana, tetapi mampu mempertahankan penampilan luar yang tenang. Kaisar Wafesif, Anda benar-benar mengejutkan saya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku bisa bertemu denganmu hari ini. Datang-datang. Silahkan duduk. Mari kita mengobrol. Sangat baik. Kaisar Wafesif mengangguk. Ning dipenuhi dengan kekaguman dan rasa ingin tahu terhadap Kaisar Wafesif yang legendaris. Sementara Kaisar Wafesif juga memandang Jining sebagai Daolord yang benar-benar legendaris. Siapapun yang mampu menjadi Daolord dari langkah keempat melalui Omega Dao dapat digambarkan sebagai sosok legendaris. Sangat sedikit yang pernah mencapai ini ada jauh lebih banyak Raja Oterverse daripada Omega Daolord. Adapun seorang Daolord yang mampu meyakinkan seorang hegemon untuk menjadi punggawa. Itu bahkan lebih jarang dan sekarang, Daolord ini bahkan telah menjinakkan Chaos Primordial. Kaisar Wafesif benar-benar merasakan kekaguman terhadap Ning. Keduanya mengobrol dan tertawa bersama, dengan cepat mengetahui bahwa mereka adalah burung berbulu. Ah, jadi begitu. Kaisar Wafesif mengangguk. Tentara Icepeak benar-benar terkenal dengan arogansi dan perilakunya yang sombong. Seperti yang mereka lihat, kamu adalah seorang Daolord dengan umur yang terbatas. Setelah Anda gagal Daomerge Anda, orang-orang pada akhirnya akan memperebutkan ranah itu. Masuk akal jika mereka ingin memulainya. Mengingat bahwa Anda juga mempermalukan mereka, tidak mungkin tentara Icepeak akan membiarkan semuanya beristirahat. Namun, kali ini mereka seharusnya hanya mengirim salah satu kaisar emas mereka, Tuan Wolf, dan Kaisar Hitam di bawah komandonya. Mengingat bahwa Anda memiliki Chaos Primordial, mereka sama sekali tidak mengancam Anda. Ning mengangguk setuju. Oh, benar. Ketika saya tiba di Istana Fastiven, saya melihat bahwa formasi yang melindunginya benar-benar luar biasa, kata Kaisar Wafesif. Meskipun Dao formasi adalah Dao sekunder bagiku, aku masih mencapai level Archon di dalamnya. Mengingat keterampilan saya dalam numeransi, saya biasanya cukup terampil dalam membedah formasi, tetapi saya menemukan formasi Anda cukup sulit dan kompleks. Ning tertawa. Kakak Wafesif, kamu benar-benar tangguh. Anda dapat mengenali mereka sebagai yang dijatuhkan oleh saya hanya dengan satu pandangan. Trik ruang tamu kecil. Ramalan adalah satu-satunya hal yang saya kuasai, kata Kaisar Wafesif. Sekarang, keduanya sudah berhubungan baik sehingga mereka menyebut satu sama lain sebagai saudara. Formasi saya terutama berasal dari dua aliran pemikiran yang sama sekali berbeda yang termasuk dalam garis keturunan Sith. Kekuatan mereka berasal dari kombinasi dua aliran pemikiran ini, kata Ning. Tidak heran. Kaisar Wafesif mengangguk, lalu berkata, kamu hanya berlatih untuk waktu yang singkat, tetapi kamu telah mencapai ketinggian seperti itu dalam seni formasi. Anda benar-benar jenius yang telah menguasai Omega Dao. Meskipun kami baru mengenal satu sama lain untuk waktu yang singkat, saya merasa kami sangat mirip. Saya harus mengingatkan Anda, sekarang Anda memiliki Chaos Primordial, tidak ada yang mampu menjadi ancaman bagi Anda. Anda harus fokus pada kultivasi Anda. Bagi Anda, masalah terbesar adalah Daomerge.
Jika Anda gagal Daomerge, sehat. Tapi jika kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hidup yang kekal dan kita akan bisa sering bertemu. Kultivator masing-masing memiliki kepribadian unik mereka sendiri. Hegemon Bright Sore, Hegemon Windrain, Hegemon Netherlily, mereka semua memiliki temperamen unik mereka sendiri. Ning berhubungan cukup baik dengan mereka, tapi dia tidak benar-benar berteman dekat dengan mereka. Pengalaman yang dia bagikan dengan Ninedus telah membuat mereka perlahan menjadi teman seumur hidup. Adapun pergeseran gelombang kaisar, mereka memiliki kepribadian yang sangat mirip, sehingga keduanya langsung menyukai satu sama lain. Akibatnya, mereka menjadi teman juga. Tidak mudah bagi negara-negara besar untuk menjadi teman satu sama lain. Sekarang mereka berteman, Kaisar Wafesif tidak bisa tidak khawatir tentang peluang Dark North di Daomerge. Daomerge yang bisa kulakukan hanyalah mencoba yang terbaik tanpa melihat ke belakang. Adapun apakah saya berhasil atau tidak, selama saya melakukan yang terbaik, saya tidak akan menyesal, kata Ning. Waktu terus mengalir. Bagi Kaisar, 2 siklus kekacauan adalah waktu yang sangat singkat. Karena itu, Kaisar Wafesif memutuskan untuk sementara tinggal di Istana Vastiven. Kemudian, ketika Kaisar Soleski mengetahui bahwa Kaisar Wafesif yang legendaris sebenarnya berada di dalam istananya sendiri, dia menjadi takut konyol. Dia hanya merahasiakannya setelah diminta untuk melakukannya oleh Ning dan Wafesif. Kaisar Wafesif hanya akan bertemu dengan orang-orang yang ingin dia temui. Ada banyak yang tidak ingin dia temui, mereka hanya akan membawa terlalu banyak masalah. 10 juta tahun setelah kedatangan Kaisar Wafesif. Utara gelap. Kaisar Wafesif dan Ning duduk bersebelahan, bermain catur. Sebagai ahli formasi, Ning cukup terampil dalam catur, sementara Kaisar Wafesif secara alami bahkan lebih baik. Jarang bagi mereka untuk menghadapi lawan yang sangat baik sehingga mereka sering bermain catur satu sama lain. Ning melirik Kaisar Wafesif. Tentara Icepeak akan segera tiba, kata Kaisar Wafesif. Mari kita pergi dan menyambut mereka. Mereka sudah tiba. Mata Ning menyala. Tentara puncak es. Hegemon Azurevin dan Flamewing yang gemuk sedang makan dan minum bersama di kejauhan. Keduanya berbalik untuk melihat Ning. Ning segera bangkit dan berseru, ayo keluar dan berikan sambutan yang layak kepada Icepeak Army. Mereka akhirnya datang. Gur, aku akan memakan semuanya. Flamewing cukup bersemangat. Dia telah menunggu hari ini untuk beberapa waktu. Suara mendesing. Ning, Kaisar Wafesif, Flamewing, Azurevin, dan Waiteto semuanya naik ke alam Ning, lalu terbang ke tepi alam semesta Flamedragon. Mari kita tunggu mereka di sini. Kaisar Wafesif berjubah biru menatap ke dalam kegelapan besar yang tak berujung. Sekitar waktu yang dibutuhkan untuk merebus ceret teh, pasukan Icepeak akan tiba. Ning merasakan rasa hormat mutlak untuk tingkat pandangan ke depan prakognitif berbahan bakar numerensi ini. Ini mereka datang, Kaisar Wafesif tiba-tiba berkata. Jining juga melihat bagaimana serangkaian riak mulai muncul di tepi kegelapan besar. Beberapa saat kemudian air mata ruang waktu yang sangat besar muncul di dalam kegelapan, diikuti oleh alam yang terbang keluar darinya. Mendengus marah terdengar dari dalam alam sebagai aura kekuatan yang luar biasa menyapu keluar, menyebabkan Ning, Azurevin, dan Waiteto menjadi sedikit pucat. Kaisar Wafesif dan Dewa Flamewing tetap tenang seperti biasanya. Kaisar Wafesif tidak terlalu kuat, tetapi dia telah mengalami banyak hal. Dia telah bertemu dengan beberapa sosok yang benar-benar menakutkan dan telah pergi ke banyak tempat misterius, bahkan jauh lebih banyak daripada Raja Kesepian atau Raja Kerajaan Windgrass. Dia benar-benar perwujudan dari istilah, sangat berpengalaman, secara alami, dia mampu mempertahankan ketenangannya ketika menghadapi Kaisar Emas Tunggal. Sedangkan untuk Flamewing, kemungkinan besar, hanya Cite Exalt atau Autarchs yang mampu menginspirasi ketakutan dalam dirinya. Betapa beraninya, kamu benar-benar berani muncul di hadapanku. Serangkaian sosok mulai terbang keluar dari alam, dengan sosok humanoid yang berkilauan seperti emas di kepala mereka. Di belakangnya ada total 9 humanoid hitam, yang masing-masing memiliki aura kekuatan transenden. Seorang kaisar emas tunggal setara dengan penguasa lain yang berkuasa. 9 kaisar hitam yang bertarung dalam konser juga merupakan tandingan dari Lord Otterverse. Jumlah tekanan yang mereka bawa ke musuh mereka benar-benar luar biasa. Pergeseran gelombang. Kaisar Emas, Lord Wolf, menoleh untuk melihat Kaisar Wafesif. Sedikit keheranan melintas di matanya. Dia mendengus dingin, tidak heran Lord Dark North kebetulan sedang menunggu kita di sini. Jadi dia menyuruhmu berdiri di belakangnya, Kaisar Wafesif. Aku sudah lama mendengar tentangmu, tapi hari ini adalah pertama kalinya kita bertemu.
Apakah Anda di sini untuk menghentikan saya? Kaisar Wafesif tertawa. Jika aku memintamu untuk pergi, apakah kamu benar-benar akan pergi? Tentu saja tidak. Lord Wolf memiliki aura yang lebih buruk dan lebih mendominasi daripada siapapun yang pernah ditemui Ning, dan dia tidak memperdulikan Kaisar Wafesif sama sekali. Mereka yang menyukaimu, Kaisar Wafesif, akan menyanjungmu, tetapi bagi mereka yang tidak menyukaimu, kamu tidak berharga setengah-setengah. Lord Wolf adalah sosok yang sangat bangga. Tidak ada yang dia inginkan dari Kaisar Wafesif, dan ini sebenarnya pertama kalinya keduanya bertemu meskipun keduanya telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia secara alami tidak menghormati Wafesif, seorang kaisar yang bahkan tidak memiliki kekuatan tempur hegemon. Ya, saya cukup lemah, bakat saya terletak pada numerensi dan numerensi saja. Teman-teman saya menyanjung saya, tetapi bagi mereka yang tidak membutuhkan bakat saya benar-benar tidak berharga. Kaisar Wafesif tetap tenang dan tenang. Wajah Lord Wolf adalah topeng arogansi yang dingin, tetapi banyak pikiran melintas di benaknya. Kaisar pergeseran gelombang sebenarnya ada di sini, bisakah ini semacam skema? Tetapi sebagai Kaisar Emas, saya bahkan lebih baik dalam bertahan hidup daripada tuan-tuan lain yang sebenarnya. Mengingat kekuatanku dan kekuatan 9 Kaisar Hitam yang melayaniku, satu-satunya orang di area ini yang akan menjadi ancaman bagiku adalah Real Meller Twingrass. Bahkan jika Kaisar Wafesif berkomplot melawanku, dia tidak akan bisa melakukan apapun padaku sama sekali. Aku akan membanjiri mereka dengan kekuatan mentah. Di depan kekuatan absolut, semua skema tidak lebih dari lelucon. Lord Wolf sangat percaya diri dengan kemampuannya. Daolord Dark North. Lord Wolf menatap pemuda berjubah putih jauh yang mengenakan sarung hitam di punggungnya. Ning menatapnya juga, dan tatapan mereka bertemu di udara. Jenderal Wolf, Ning menjawab. Kamu adalah Daolord yang mengesankan. Sungguh, Anda luar biasa, kata Lord Wolf. Aku sudah hidup untuk waktu yang sangat lama, tetapi kamu adalah satu-satunya Daolord yang aku hormati. Anda terlalu memuji saya, Jenderal, kata Ning. Jangan rendah hati. Seorang Daolord yang dapat mencapai tingkat kekuatan hegemonik dan bahkan memerintahkan pengikut hegemon benar-benar luar biasa. Lord Wolf melirik Azurefin, yang berada di sisi Ning. Namun pengikutmu agak terlalu pengecut. Aku pasti sudah bunuh diri sejak lama. Cahaya dingin berkedip melalui mata Azurefin. Penghinaan saya diperuntukkan bagi mereka yang bunuh diri, kata Ning. Lord Wolf mengerutkan kening saat dia melihat pemuda berjubah putih, lalu berkata dengan dingin, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Tidak heran Anda berani membuat musuh dari pasukan puncak es kami. Daolord Dark North, sebagai seorang Daolord Anda hanya akan hidup selama 108.000 siklus kekacauan. Ini adalah waktu yang sangat singkat. Setelah masa hidup Anda berakhir, Anda akan binasa dan kerajaan Anda akan jatuh ke tangan orang lain. Bahkan, mungkin ada pertempuran hebat untuk itu. Kaisar seperti saya yang memiliki rentang hidup tak terbatas dapat menggunakannya untuk menjelajahi banyak alam semesta dan melihat lebih banyak hal, tetapi bagi Anda untuk memegang alam adalah pemborosan mutlak. Saya mendorong Anda untuk menyerahkannya. Dengan begitu, Anda setidaknya akan tetap hidup, kata Lord Wolf. Dia telah berencana untuk menyerang segera, tetapi ketika dia melihat Kaisar Wafesif, dia masih merasa sangat percaya diri dengan peluangnya, tetapi dia memilih untuk sedikit lebih berhati-hati daripada yang seharusnya. Serahkan. Ning menggelengkan kepalanya. Mengapa saya harus menyerahkan harta saya kepada Anda? Kau yakin akan menolakku? Aura buruk yang mengelilingi Lord Wolf mulai berbusa dan bergolak. Petunjuk kehati-hatian yang dia rasakan saat melihat Kaisar Wafesif mulai menghilang, dan watak brutal bawaannya mulai menampakkan dirinya sekali lagi. Saya menolak. Ning menggelengkan kepalanya. Kamu mencari kematian. Tatapan Lord Wolf menjadi dingin. Dia menunjuk dengan marah pada Ning saat suaranya bergema di seluruh area sekitarnya, bunuh mereka semua, dan musnahkan istana Fastiven. Biarkan semua orang tahu apa yang terjadi ketika mereka membuat musuh keluar dari ICPAC Army kita. Diakui, 9 humanoid Onyx serentak berkata dengan hormat. Membunuh mereka semua. Membunuh. Penampilan membunuh muncul di wajah 9 Kaisar Hitam, dan aura mereka mulai berkobar dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka seperti 9 garis cahaya hitam yang membelah kekosongan saat mereka melesat ke depan. Mereka sudah lama terbiasa dengan peperangan dan penaklukan. Mereka telah sepenuhnya mencabut dan menghancurkan beberapa anisasi yang kuat bagi mereka. Sebuah anisasi yang hanya dipimpin oleh seorang Daolord tidak ada artinya sama sekali. Menyala, bunuh mereka semua. Ning menunjuk ke arah musuhnya dan mengeluarkan perintah juga. Aku sudah menunggumu mengatakan itu.
Flamewing telah berdiri gelisah di sisi Ning. Setelah mendengar perintah itu, dia mengibaskan pantat besarnya dengan penuh semangat, lalu mengeluarkan raungan yang bersemangat. Gemuk yang tampak biasa ini tiba-tiba berubah menjadi bola api yang menyala-nyala yang memiliki makhluk aneh di dalamnya, makhluk yang tampak seperti beruang bersayap berapi-api. 9 kaisar hitam yang menyerang semuanya mengungkapkan ekspresi gugup dan bingung. Mereka bisa merasakan bahaya yang luar biasa, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lihat. Lord Wolf yang jauh tiba-tiba menjadi pucat. GWAAAR. Flamewing mengeluarkan raungan yang mengejutkan, dan saat dia melakukannya, dia menyemburkan semburan api merah tua dari mulutnya. Itu hampir seketika menutupi kekosongan di sekitarnya, termasuk 9 kaisar hitam yang menyerbu ke arah mereka. Apa itu? ARGH. Tidak bagus, api itu terlalu kuat. Cepat, lari. 9 kaisar hitam merasakan sakit yang luar biasa begitu api merah tua itu menyentuh mereka. Bahkan kulit hitam mereka mulai perlahan mencair. Meskipun mereka sedikit lebih kuat daripada Waitetau, mereka tetaplah kaisar hitam. Dengan kata lain, mereka adalah makhluk hidup yang telah menggunakan ritual sakrifisium untuk mewarisi tingkat kekuatan tertentu. Sebaliknya, Waitetau adalah golem, murni, yang dirancang untuk pertahanan. Kemampuan bertahan hidupnya jauh lebih unggul dari mereka. Api yang mengerikan. Api ini jauh lebih kuat daripada api hegemon, kata Wafesif sambil mendesah kagum. Hegemoni biasa akan dibakar sampai mati oleh api itu, kata Azurevin di dekatnya. Kaisar hitam ini memiliki tubuh yang sangat tangguh, mereka hanya sedikit meleleh karena panas. Suara mendesing. Saat Flamewing menyemburkan api merah tua yang mengerikan itu, sayapnya berkibar dan mengirimnya melesat ke depan seperti sambaran cahaya yang menakutkan. Itu cepat. Ning terkejut. Flamewing terbang jauh lebih cepat daripada dunia nyata. Makhluk itu terlalu cepat. Hegemon Thunderstar, bersembunyi di kejauhan dalam ranahnya sendiri, juga dikejutkan oleh ini. Dia telah menjadi hegemon melalui Dawn of Thunder dan dapat digambarkan telah mencapai puncak kecepatan di antara para pembudidaya, tetapi dia masih merasa heran. Dia jauh lebih cepat dariku. Bagaimana dia bisa secepat ini? Mengapa Flamewing dikenal sebagai Dewa Flamewing? Justru karena betapa cepatnya dia terbang. Inilah sebabnya mengapa banyak yang mengklasifikasikannya sebagai burung, karena kehebatannya terletak pada kecepatan terbangnya. Teknik menyerang adalah kepentingan sekunder. Riip. Flamewing berubah menjadi seberkas cahaya dan hampir seketika melesat ke arah Kaisar Hitam. Dia mengulurkan salah satu cakarnya yang gemuk dan menggesek Kaisar Hitam dengan itu, menyebabkan lengan Kaisar Hitam berputar secara tidak wajar. Sebuah luka besar muncul di dada Kaisar Hitam juga, begitu dalam untuk mengekspos lorong-lorong batu yang tak terhitung jumlahnya yang terletak di dalam dadanya. Salah satu planet di dalam tubuhnya benar-benar meledak. Ini adalah pukulan mematikan bagi Kaisar Hitam, yang langsung kehilangan nyawanya sebagai akibatnya. Memotong. Namun serangan kaki lainnya, kali ini ditujukan pada kepala Kaisar Hitam. Meskipun Kaisar Hitam memiliki kepala yang sangat kokoh, masih mungkin bagi seseorang untuk menghancurkan kepala itu dengan kekuatan yang cukup. Akibatnya, Kaisar Hitam kedua ini juga mati. Mundur, cepat. Lord Wolf tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan semua ini terjadi, matanya mengancam akan keluar dari rongganya. Begitu dia melihat api berwarna merah tua itu, dia tahu ada sesuatu yang salah dan dia segera menyerbu ke depan untuk menyelamatkan bawahannya, tapi dibandingkan dengan Flamewing, kecepatan terbangnya jauh lebih lambat. Mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Kaisar Hitam ini bergerak jauh lebih lambat daripada Dewa Flamewing, dan api merah gelap yang mengerikan hanya menyebabkan mereka melambat lebih jauh. Adapun Lord Wolf datang untuk memperkuat mereka. Mereka segera melepaskan gagasan itu. Mengingat kecepatannya, pada saat dia terbang, Dewa Flamewing pasti sudah membunuh mereka semua. Jadi, mereka harus menjaga diri mereka sendiri. Bergabung. Bekerja sama untuk mengulur waktu. Kita hanya perlu bertahan sebentar. Humanoid Onyx semuanya benar-benar ketakutan. Seolah-olah mereka telah bertemu pemangsa alami mereka. Untungnya, 9 dari mereka telah menyerang bersama dan dengan demikian cukup dekat satu sama lain. Pada saat Dewa Flamewing telah membunuh 2 dari mereka, 7 lainnya sudah dengan cepat berkumpul bersama. Sembunyikan di dalam harta karun ini dulu. Salah satu Kaisar Hitam membuang harta karun tipe perkebunan. Retakan. Api merah tua itu cukup kuat untuk membunuh bahkan hegemoni. Harta karun abadi kelas atas ini langsung mulai retak, diikuti oleh harta yang dihancurkan sepenuhnya. Bermandikan api, sayap Dewa Flamewing berkibar 1 kali, mengirimkannya langsung ke 7 Kaisar Hitam. Memblokir.
7 kaisar hitam secara bersamaan menyapu dengan telapak tangan mereka saat diagram perak yang menutupi tubuh mereka mulai menyala. Aura dingin yang luar biasa menyapu mereka saat es mulai terbentuk di atas telapak tangan hitam raksasa mereka, menyapu ke arah Dewa Flamewing yang menyerang. Gur, mati. Flamewing adalah kekuatan alam yang mendominasi itu secara alami memilih untuk menghadapi serangan mereka secara langsung. Itu terbang lurus ke arah lawannya, cakarnya yang seperti beruang raksasa menghantam ke bawah dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga bahkan Ning dan Azurefin merasa hati mereka bergetar saat mereka melihat dari jauh. Serangannya bertabrakan langsung dengan telapak tangan hitam raksasa dari 7 kaisar hitam. Ledakan. Ini adalah tabrakan kekuatan yang luar biasa, dan itu langsung menyebabkan ruang di sekitar mereka benar-benar runtuh dan hancur. Ketika 7 kaisar hitam bergabung, mereka mampu melepaskan sejumlah kekuatan yang setara dengan milik Lord Otterverse. Meskipun mereka jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat melawan Dewa Flamewing, mereka setidaknya bisa menghentikannya sebentar. Adapun 7 kaisar hitam itu sendiri, mereka terlempar ke belakang, tubuh mereka gemetar dan berderak saat sejumlah besar air mata dan luka muncul pada mereka. Mereka menderita luka yang sangat berat bahkan mereka akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih sepenuhnya. Suara mendesing. Dewa Flamewing sangat marah karena dihentikan sebentar di jalurnya. Sekali lagi mengepakkan sayapnya. Astaga, itu langsung menyapu kekosongan dan menyerang Kaisar Hitam, yang masih dalam proses diledakkan di setiap arah. Mereka belum memiliki kesempatan untuk pulih. Tidak baik, lari secara terpisah. Selamatkan dirimu. Kaisar Hitam semuanya menderita luka berat, dan mereka telah diledakkan ke belakang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga mereka kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Tidak mungkin bagi mereka untuk sekali lagi bergabung untuk memblokir Dewa Flamewing, jadi mereka hanya mengikuti momentum ledakan sebelumnya dan mulai melarikan diri untuk hidup mereka. Riip, Dewa Flamewing mampu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Cakarnya menyapu tubuh salah satu Kaisar Hitam yang melarikan diri, langsung merobek dada Kaisar Hitam. Cukup banyak sistem kritis terletak di dalam peti, jadi serangan ini sangat mematikan. GWAAAR. Flamewing membuka rahang raksasanya dan menggigitnya, meremukkan Kaisar Hitam hingga bergigi, lalu mengunyah sisa-sisa dan menelannya. Ini adalah salah satu binatang buas paling menakutkan yang ada di Chaosverse Primordial Chaos. Mereka sering memakan seluruh alam semesta saat lapar. Sebagai perbandingan, humanoid Onyx ini dilahap dengan mudah oleh Flamewing. Faktanya, Flamewing lebih menyukai kekenyalannya. Hentikan itu segera. Lord Wolf akhirnya tiba. Memotong. Lord Wolf telah pindah untuk menghalangi jalan Flamewing, tetapi Flamewing masih bisa mendaratkan pukulan cakar ke punggung Kaisar Hitam, menyebabkan tulang punggungnya benar-benar runtuh dan serangkaian suara berderak keluar dari tubuhnya. Aura Kaisar Hitam langsung menghilang menjadi ketiadaan. Mati, orang pembawa sial kau. Lord Wolf yang marah tiba-tiba menghunus pedang di kedua tangannya. Memotong. Memotong. Sepasang sinar pedang seperti pelangi membelah langit, dipenuhi dengan amarah dan keinginan membunuh Lord Wolf yang tak terbatas. Pukulan kembar itu memotong lurus ke arah Dewa Flamewing, yang hanya mengepakkan sayapnya dan menggunakannya untuk memblokir dua serangan seperti perisai. Ledakan. Gelombang kejut dari tabrakan ini bahkan lebih kuat daripada yang dihasilkan oleh bentrokan antara Flamewing dan 7 Kaisar Hitam. Lord Wolf dikirim terbang mundur, sementara Flamewing juga berhenti. Itu melirik Lord Wolf, sedikit terkejut. Sial. Lord Wolf melirik ke belakang, hanya untuk melihat 4 Kaisar Hitam yang terluka parah melarikan diri menuju alam yang jauh. Ini menyebabkan Lord Wolf merasakan rasa sakit di hatinya. Saya memiliki 9 Kaisar Hitam dan sekarang, saya tiba-tiba kehilangan 5 dari mereka. Pasukan ICPAC tidak pernah, sepanjang sejarahnya, menderita kerugian besar seperti itu sebelumnya. Tentara ICPAC telah menaklukkan semua yang ada di jalurnya, mengobarkan perang satu demi satu, tetapi bahkan saat itu total kerugiannya hanyalah 8 Kaisar Hitam. Kali ini, mereka berencana untuk membunuh Daolord yang lemah ini dengan mudah, namun mereka langsung kehilangan 5 Kaisar Hitam mereka. Kamu cukup kuat, Anda harus setara dengan Lord Otterverse itu. Aku mungkin tidak akan bisa membunuhmu, geram Flamewing. Jadi kamu bisa pergi ke depan dan pergi. Tidak bisa diganggu untuk melawan Anda. Jika bukan karena fakta bahwa ketujuh orang itu dapat memblokirku sebentar, aku pasti sudah memusnahkan mereka semua sekarang. Memang, mengingat kecepatan menakutkan Flamewing God, dia sebenarnya mampu membunuh semua humanoid Onyx sebelum Lord Wolf tiba. Namun, waktu ekstra yang telah dibeli oleh 7 Kaisar Hitam dengan menggabungkan kekuatan telah menyebabkan Dewa Flamewing melambat sebentar, mengakibatkan hanya 5 binasa dan 4 melarikan diri.
Kakao, Lord Wolf merasa lebih marah. Dia belum pernah menderita kerugian besar seperti itu sebelumnya, dan merasa seolah-olah dia akan menjadi gila. Mati. Aku tidak bisa mengalahkanmu sampai mati, jadi aku berencana untuk tidak memukulmu sama sekali, tapi kamu bersikeras menyerangku. Flamewing mengeluarkan raungan marah saat dia menyerang. Ruang sejauh 10 miliar kilometer di sekitar mereka benar-benar runtuh, dengan kekosongan itu sendiri telah digiling menjadi potongan-potongan kecil pasir ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya saat Flamewing raksasa berjuang mati-matian melawan sosok emas itu. Ini adalah pertempuran di tingkat yang sama sekali berbeda, bentrokan para raksasa. Flamewing memiliki keuntungan dan benar-benar mendominasi sosok emas, menghancurkannya ke belakang berulang kali. Namun, Kaisar Emas hanya memiliki tubuh yang sangat tahan lama, tidak ada satu goresan pun yang terlihat pada wujud emas Lord Wolf, dan karenanya Lord Wolf terus menyerang lagi dan lagi dengan seni pedang hegemoniknya yang luar biasa indahnya. Bentrokan mengerikan menyebabkan Ning dan Azurevin keduanya gemetar. Jadi seperti inikah pertarungan antara Otter versus Lord? Ning mengangguk pelan. Flamewing memang sedikit lebih kuat dari Lord Otter versus, tapi itu masih tidak mampu untuk benar-benar membunuh mereka. Pada akhirnya, wawasannya tentang Dao terlalu lemah. Itu benar-benar mengandalkan bakat bawaannya untuk melakukan pertempuran, dan dengan demikian tuan-tuan lain dapat tetap hidup dalam menghadapi serangan gencarnya. Namun, tidak mungkin mereka benar-benar bisa mengalahkan Flamewing dalam bentrokan frontal. Bahkan seseorang yang tubuhnya tahan lama seperti Lord Wolf, seorang kaisar emas, dikirim terbang mundur dengan setiap bentrokan. Namun, kemarahan menyebabkan Lord Wolf terus menekan serangan sia-sia. Itu benar-benar adegan kekuatan apokaliptik. Bahkan hegemon akan binasa sebelum serangan seperti ini. Dan ini hanya salah satu jenderal Icepeak Army, Azurevin mendesah kagum. Dia adalah kaisar emas. Bahkan Lonely King sendiri hanyalah seorang kaisar emas, kata Kaisar Wafesif di dekatnya. Keuntungan Lonely King terletak pada mesin perangnya, tetapi mesin perang itu hampir tidak akan menggelitik Dewa Flamewing. Anda tidak mungkin mereka dapat merusak tubuh Dewa Flamewing yang hampir tidak bisa dihancurkan. Jadi, bahkan jika Lonely King datang, dia masih akan didominasi dan disalahgunakan oleh Chaos Primordial Anda. Inilah yang membuat makhluk-makhluk itu begitu menakutkan. Ning mengangguk. Tiba-tiba, riak ruang waktu muncul di kejauhan, diikuti oleh sesepuh berjubah putih, berjanggut putih dengan 6 tanduk melengkung di kepalanya yang muncul dari celah ruang waktu. Itu adalah Hegemon Bright Sore. Gelombang kejut yang mengerikan. Hegemon Bright Sore menatap dengan wajah pucat pada pemandangan apokaliptik di depannya. Ini adalah level pertarungan yang jauh melampaui dirinya, dan gelombang kejut ini juga berada pada level yang sama sekali berbeda. Kekuatan seperti itu. Apakah ini kekuatan mengerikan yang dibicarakan oleh Real Mallard Windgrass? Kekuatan yang bahkan di luar kemampuannya untuk dikendalikan. Namun sosok lain muncul di kejauhan. Itu adalah Hegemon Windrain. Kaisar Emas. Salah satu kaisar emas legendaris, yang konon setara dengan penguasa alam semesta, sepenuhnya didominasi dalam pertempuran. Dari mana binatang buas ini berasal? Hegemon Netherlily juga muncul. Gelombang kejut yang menakutkan dari pertempuran ini telah dirasakan oleh ketiga hegemon yang perkasa dari alam semesta Flame Dragon, jadi mereka semua bergegas ke sini. Di satu sisi adalah Hegemon Thunderstar dan kerajaannya, bersama dengan 4 kaisar hitam yang masih hidup. Di sisi lain adalah Pesta Ning dan 3 hegemoni yang baru tiba. Mereka semua menatap, terpana, saat pertempuran berlangsung antara Flamewing dan Lord Wolf yang gila. Sial sial sial. AAAAARGH. Lord Wolf mengeluarkan teriakan marah yang terdengar ke segala arah, suaranya dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, dan penghinaan. Dia tidak pernah marah seperti sekarang ini. Dia telah meluncurkan serangan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak akan bisa terus bertarung seperti ini. Ini karena simpanan energi di tubuhnya akan mulai habis jika dia terus begini, di mana dia akan berada dalam bahaya besar. Dao Lord Dark North, aku tidak akan melupakan ini. Aku tidak akan melupakan ini. Lord Wolf berbalik untuk memelototi pemuda berjubah putih yang jauh, matanya dipenuhi dengan kebencian dan kedengkian yang mengerikan. Ayo pergi. Lord Wolf segera mulai melarikan diri. Oh, sekarang kamu ingin melarikan diri. Sekarang, Dewa Flamewing telah benar-benar marah oleh Lord Wolf juga. Sayapnya berkibar, mengirimkannya terbang menembus kehampaan dengan kecepatan yang menakutkan saat ia langsung mengejar Lord Wolf yang melarikan diri. Flamewing sekali lagi mengirimkan cakar-cakarnya ke arah Lord Wolf. Jadi, kamu pikir kamu bisa menyerang dan berlari sesukamu. Ledakan. Sebuah ledakan titanik terdengar. Lord Wolf tetap tidak rusak, dan pedang di tangannya tampak berputar seperti lingkaran cahaya.
Dia sendiri melengkung keluar, meminjam dari momentum gelombang kejut untuk terus melarikan diri. Tubuhnya sangat kuat sehingga benar-benar tidak rusak. Lord Wolf terus melarikan diri, sementara Flamewing menekan serangan itu. Kejar dia, Flamewing. Ning memerintahkan mental. Serahkan padaku. Orang ini berpikir dia bisa kabur kapan saja dia mau. Tidak akan semudah itu. Flamewing mengejar dengan marah, melampiaskan amarahnya. Ayo ikuti mereka. Ning melambaikan tangannya, menghasilkan ranahnya. Ning, Azurefin, Kaisar Wafesif, dan Waiteto semuanya terbang ke dalamnya. Dark North, mari kita lihat juga. Hegemon Bright Sore terbang, diikuti oleh Hegemon Netherlily dan Hegemon Windrain. Mereka sangat tertarik untuk menonton pertempuran antara petarung tingkat Lord First, terutama karena mereka sendiri tidak dalam bahaya. Bagian singkat dari pertempuran yang mereka lihat sebelumnya telah menyebabkan mereka mempelajari beberapa hal. Tanpa pertanyaan, binatang misterius dan menakutkan yang telah sepenuhnya mendominasi Kaisar Emas harus berada di pihak Ning. Baiklah, ayo pergi bersama. Ning tidak menolak mereka. Jadi Ning, Kaisar Wafesif, Azurefin, Bright Sore, Windrain, Netherlily, dan Waiteto semuanya mengendarai Realm Ship saat mengejar dua petarung. Meskipun dalam kecepatan mentah saja Ning tidak dapat membuat alam bergerak secepat Dewa Flamewing, Lord Wolf jauh lebih lambat dari mereka berdua. Saat Dewa Flamewing terus memburu dan mengalahkan Lord Wolf, Ning dan yang lainnya dapat mengikuti dengan mudah. Pergeseran gelombang. Lama tidak bertemu, Wafesif. Hegemon Bright Sore dan dua hegemon lainnya semuanya menyapa Kaisar Wafesif. Seperti mereka, Kaisar Wafesif adalah penduduk asli alam semesta Flame Dragon. Dia secara alami telah bertemu mereka bertiga sejak lama. Mereka mengobrol di antara mereka sendiri saat mereka menyaksikan pertempuran tingkat tinggi yang jauh terjadi di depan mereka. Dark North, apakah makhluk ini salah satu dari Primordial Chaos yang legendaris itu? Hegemon Bright Sore segera mengajukan pertanyaan yang paling ingin dia tanyakan. Hegemon Windrain dan Hegemon Netherlily di dekatnya juga penasaran. Ning mengangguk. Itu memang Primordial Chaos. Namanya adalah Dewa Api. Tidak heran. Aku tahu itu. Hanya Chaos Primordials yang legendaris yang mungkin memiliki tingkat kekuatan seperti itu. Hegemon Bright Sore dan yang lainnya tercerahkan. Meskipun mereka memiliki tebakan, mereka belum pernah benar-benar melihat Primordial Chaos sebelumnya. Itu adalah makhluk legendaris yang tidak pernah terlihat. Luar biasa, sangat luar biasa. Flamewing God, Chaos Primordial, sedang bertarung melawan Icepeak Army. Itu pasti sudah dijinakkan, kan? Hegemon Windrain bertanya. Hegemon Netherlily menoleh untuk melihat Kaisar Wafesif. Senyum di wajahnya, dia berkata, pergeseran gelombang, apakah kamu menjinakkan Chaos Primordial ini? Mereka semua merasa takjub dan kagum. Primordial Chaos yang legendaris sangat langka, dan menjinakkan salah satu makhluk adalah sesuatu yang keluar dari mitos. Tetap saja, bagi Kaisar Wafesif untuk mencapai ini mengejutkan tetapi dapat dipercaya bagi mereka. Kaisar Wafesif sering diundang dan dipuja oleh kekuatan besar yang paling agung, yang meminta mereka untuk menemani mereka ke beberapa tempat yang sangat misterius. Dapat dipercaya bahwa dia cukup beruntung untuk menjinakkan Chaos Primordial di salah satu perjalanan itu. Aku tidak memiliki kemampuan seperti itu. Kaisar Wafesif menggelengkan kepalanya. Dark North yang menjinakkannya. Dark North, Hegemon Bright Sore dan yang lainnya semua berbalik untuk menatap Ning dengan tak percaya. Untuk sesaat, tidak ada dari mereka yang tahu harus berkata apa. Daolord Dark North benar-benar monster. Mereka belum pernah mendengar tentang Daolord yang begitu menakutkan. Bisa dimengerti jika Kaisar yang kuat seperti Lonely King atau Hegemon Windrain telah menjinakkan Chaos Primordial, tapi seorang Daolord. Ini benar-benar ajaib. Tidak lebih dari keberuntungan. Ning dengan tenang menyaksikan pertempuran berlanjut, tatapannya terfokus pada alam musuh yang mengikuti dari belakang seperti seberkas kilat. Alam itu benar-benar cepat. Ia terbang jauh lebih cepat daripada alamku sendiri. Saya bisa merasakan dari ledakan kecepatannya yang tiba-tiba bahkan lebih cepat dari Flamewing. Hegemon Thunderstar menjadi hegemon melalui Dao of Thunder. Dia sangat ahli dalam kecepatan, dan ketika dia memimpin sebuah ranah, dia mampu menarik kekuatan penuhnya dengan lebih sempurna daripada banyak orang, memungkinkannya bergerak lebih cepat, kata Kaisar Wafesif di dekatnya. Jadi, wawasan pribadi benar-benar penting. Harta yang berbeda di tangan kekuatan besar yang berbeda akan mampu melepaskan tingkat kekuatan yang berbeda. Ning mengangguk. Suara mendesing. Hegemon Thunderstar mempertahankan ranahnya di pinggiran pertempuran, bersembunyi jauh dan menyaksikan Dewa Flamewing melanjutkan pengejarannya. Thunderstar,
Cepat dan pergi selamatkan jenderal kita. 4 kaisar hitam lainnya mendesak dengan putus asa. Tidak ada cara bagiku untuk menyelamatkannya. Hegemon Thunderstar menggelengkan kepalanya. Primordial Chaos itu terlalu cepat. Meskipun aku ahli dalam terbang, kecepatanku masih belum setara dengan makhluk itu. Meskipun aku memimpin sebuah realm ship yang terkenal dengan kecepatannya, aku masih sedikit lebih cepat darinya. Masalahnya adalah, Jenderal Lord Wolf Anda terlalu lambat, bahkan lebih lambat dari saya terbang secara normal. Primordial Chaos terus mengelilinginya. Begitu saya pergi ke dekatnya, saya mungkin akan ditangkap olehnya juga dan begitu dia menangkap kita, kita akan hancur. Brengsek. Keempat kaisar hitam juga sangat marah. Mereka telah menderita pukulan mental dan fisik yang parah dari ini, tetapi mereka tahu betapa menakutkannya Dewa Flamewing. Bagaimanapun, itu telah membunuh 5 rekan mereka dalam sekejap mata. Jika mereka hanya detak jantung lebih lambat, mereka akan mati juga. Jangan khawatir, saya dapat mengatakan bahwa Lord Wolf lebih dari mampu menjaga dirinya tetap hidup, kata Hegemon Thunderstar. Ya, Sang Jenderal telah berhenti meluncurkan semua serangan gila itu. Jika semua yang dia perlu lakukan adalah menjaga dirinya tetap hidup, dia dapat secara dramatis mengurangi jumlah energi yang dia gunakan. Dia akan bisa terus bertarung untuk jangka waktu yang sangat lama. Meskipun Chaos Primordial itu sangat kuat, wawasannya terlalu lemah. Serangannya cukup kikuk, membuatnya mudah bagi jenderal untuk tetap hidup. Keempat kaisar hitam mengangguk. Namun, mereka juga tahu bahwa Lord Wolf hanya bisa menjaga dirinya tetap aman berkat fakta bahwa dia memiliki kekuatan tempur Lord Otterverse. Kaisar hitam menyukai mereka. Iya, Chaos Primordial mungkin memiliki tingkat wawasan yang sangat rendah tentang Dao, tetapi itu masih akan menghancurkan mereka dengan mudah. Tidak ada jumlah wawasan yang cukup untuk menghadapi perbedaan kekuasaan yang begitu besar. Ledakan, memotong, suara mendesing. Lord Wolf dipukuli seperti bola. Setiap kali, dia mampu mengatur waktu pertahanannya dengan sangat baik untuk memanfaatkan momentum yang dihasilkan oleh serangan Flamewing God untuk melarikan diri, memungkinkan dia untuk menggunakan hanya sedikit energinya meskipun dia dikirim terbang berulang kali. Lord Wolf tetap tenang, dan dia terus memperhatikan alam yang mengikuti di belakang mereka. Dao Lord Dark North, saya tidak akan melupakan ini. Tunggu dan lihat saja. Waktu terus berjalan, dengan pengejaran yang berlangsung selama puluhan ribu tahun. Ning terus mengejar keduanya di alamnya, tetapi kerutan di wajahnya mulai semakin dalam. Dia melanjutkan pengejaran karena dia tidak ingin melepaskan kesempatan untuk membunuh Kaisar Emas. Chaos Primordialnya lahir dengan berkah karma yang luar biasa dan memiliki tubuh yang hampir tidak bisa dihancurkan serta jumlah kekuatan yang tidak wajar dengan itu diisi ulang dengan sangat cepat. Inilah mengapa Site memilih untuk menggunakannya sebagai sumber kekuatan untuk Jade Fire Realm. Kaisar Emas, bagaimanapun, mengisi kembali simpanan energi mereka jauh lebih lambat. Ning telah dengan sabar menunggu pemandangan Lord Wolf menghabiskan simpanan energinya, di mana dia mungkin akan binasa. Sayangnya, musuhnya tidak bodoh. Lord Wolf telah menghentikan serangan hiruk-pikuknya dan malah meminjam dari momentum serangan Flamewing sendiri. Akibatnya, dia menjaga pengeluaran energinya cukup rendah sehingga dia bisa mengisi kembali apapun yang dia habiskan, memungkinkan dia untuk bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Sudah puluhan ribu tahun, tapi Lord Wolf tetap bisa bertahan dengan mudah. Ning mengerutkan kening. Tampaknya jelas bahwa tingkat pengeluaran energinya berada di bawah tingkat pengisian ulangnya. Kembalilah, Flamewing. Ning akhirnya mengeluarkan perintah. GWAR. Flamewing mengeluarkan auman terakhir yang membanggakan di dalam kegelapan besar. Untuk itu, mengejar lawan selama puluhan ribu tahun bukanlah apa-apa. Itu bisa menghabiskan seluruh siklus kekacauan hanya dengan tidur siang. Lord Wolf yang melarikan diri terkejut sebentar. Beberapa saat kemudian, dia menyadari bahwa Dewa Flamewing akhirnya berhenti mengejar. Baru saat itulah Lord Wolf berbalik untuk terbang menuju alam Hegemon Thunderstar. Swoosh! Dia dengan cepat terbang ke alam, yang kemudian melesat secara dramatis dan berubah menjadi seberkas cahaya listrik yang menyilaukan dan menghilang ke dalam kegelapan besar. Ning diam-diam menatap ke dalam kegelapan. Kaisar Wafesif di dekatnya berkata, dalam hal penyimpanan energi, Chaos Primordial jauh melampaui Lord Otterverse. Sayangnya, wawasannya tentang Dao terlalu rendah. Itu seperti anak kecil, yang mampu melakukan bentuk pertempuran paling dasar. Jadi, semua kekuatannya yang luar biasa tidak ada gunanya itu hanya mampu menekan, bukan membunuh, penguasa lain dalam pertempuran. Legenda mengatakan bahwa tidak pernah ada Lord Otterverse atau Kaisar Emas yang binasa menjadi Chaos Primordial.
Ning mengangguk. Itu tidak menggunakan kekuatannya secara efisien. Site mampu mengambil semua energi menakutkannya untuk mendirikan Jadevire Realm, lalu mengubahnya menjadi Decimatus Wave, yang bisa membunuh Otherverse Lord dengan mudah. Jika Flamewing telah mencapai tingkat wawasan Ning ke dalam Dao, itu akan dapat membunuh Kaisar Emas dengan mudah. Sayangnya, wawasannya tentang Dao sangat rendah, dan ia hanya memiliki naluri kebinatangan yang paling dasar. Yang ia tahu hanyalah bentuk serangan paling dasar. Sayang sekali kita harus membiarkan Kaisar Emas itu melarikan diri, gumam Azurefin. Kita tidak bisa mengejarnya lagi. Jika kita melakukannya, maka kita akan berada dalam masalah begitu Lonely King memerintahkan sisa pasukan Icepeak untuk datang dan memperkuat mereka, kata Kaisar Wafesif. Pada saat itu, kita tidak punya pilihan selain bersembunyi di balik perlindungan Dewa Flamewing. Jining mengangguk. Seluruh pasukan Icepeak memiliki total 4 Kaisar Emas, dengan yang paling kuat adalah Raja Kesepian karena memiliki beberapa mesin perang Site. Dia bahkan telah menghancurkan dunia lain dengan mesin-mesin itu. Bagaimanapun juga, Dewa Flamewing itu sendiri akan sangat sulit untuk melawan banyak orang sekaligus. Jika ia harus melindungi orang lain juga, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan bersembunyi di dalam dunia realnya saat ia bertarung. Tentu saja, Ning bisa saja memerintahkan Dewa Flamewing untuk menyerang langsung ke markas Raja Kesepian. Dengan kata lain, jika pertempuran ini benar-benar tidak terkendali, itu tidak akan baik bagi siapapun yang terlibat. Suara mendesing. Flamewing berubah kembali menjadi lemak berwajah kemerahan dan kembali memasuki ranah. Itu pertarungan yang bagus. Sudah lama sejak aku memiliki kesempatan untuk bertarung seperti itu. Wah, Flamewing cukup senang dengan dirinya sendiri. Lord Wolf atau Wolfe itu atau apapun, dia pasti bisa menerima pukulan. Saya bahkan tidak bisa menghitung berapa kali saya memukulnya, tapi saya tidak bisa menjatuhkannya. Hegemon Bright Sore, Hegemon Netherlily, Hegemon Windrain, dan Azurefin semua menatap si gendut dengan ekspresi ketakutan. Pria yang tampak tidak berbahaya ini mampu membantai hegemoni dengan mudah saat dia bertarung. Bahkan Otherverse Lord akan sepenuhnya didominasi, meskipun masih mampu untuk tetap hidup. Dan siapa ketiganya? Flamewing melirik Hegemon Bright Sore dan dua lainnya, lalu menjilat bibirnya. Tuan, haruskah saya memakannya? Jangan. Hegemon Bright Sore dan yang lainnya sangat ketakutan dengan komentar begitu saja. Mereka adalah temanku, Flamewing. Berhentilah membuat masalah, kata Ning segera. Oh, Flamewing mengangguk, lalu dengan santai membungkuk di atas kursi di dekatnya. Itu kemudian melambaikan tangannya, menyebabkan beberapa makanan muncul yang mulai dikunyahnya. Primordial Chaos benar-benar luar biasa. Hegemon Bright Sore menghela napas lega. Semua dari mereka tanpa sadar bergerak lebih dekat ke arah Ning, ingin menjaga jarak yang aman dari Dewa Flamewing. Cakrawala saya telah diperluas setelah melihat pertempuran itu, kata Hegemon Windrain sambil menghela nafas. Aku sudah sering mendengar betapa menakutkannya pertarungan antara Otherverse Lord, tapi aku sendiri belum pernah menyaksikannya. Lagi pula, para ahli di level itu jarang bertarung. Ini adalah pertama kalinya, dan itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Mereka benar-benar melampaui kekuatan kita. Ning mengangguk. Dia juga terpana oleh pertarungan baru-baru ini. Api Flamewing God saja sudah cukup untuk memanggangnya sampai mati, sementara Kaisar Emas memenuhi reputasi mereka. Flamewing telah melepaskan semua yang dimilikinya tetapi tetap tidak dapat menyakiti Lord Wolf. Ning perlahan-lahan mulai memahami bahwa Flamewing memiliki kekuatan serangan sedikit lebih dari Lord Otherverse, tetapi tidak mampu benar-benar membunuh mereka. Dalam hal kekuatan pertahanan, bagaimanapun, Flamewing benar-benar tidak bisa dihancurkan, dan kekuatannya juga hampir tak terbatas. Mesin perang The Lonely King Site memungkinkan dia untuk benar-benar membunuh Otherverse Lord. Namun, dia masih tidak akan bisa melukai Flamewing sedikit pun, dan kekuatan pertahanannya hanya setara dengan Kaisar Emas lainnya. Yang paling penting dari semuanya, dia tidak bisa bertarung dalam pertempuran panjang. Sama seperti bagaimana Realmeller Twingrass akan mengeluarkan sejumlah besar energi dengan setiap aktivasi Black Sun, mesin perang Lonely King Site juga menghabiskan energi yang mengerikan. Jadi, meskipun beberapa kekuatan besar jelas memiliki kekuatan serangan yang lebih besar daripada Primordial Chaos, mereka masih tetap tidak dapat melukai makhluk-makhluk itu. Flamewing bisa membantai semua bawahan Lonely King dengan impunitas, dan Lonely King tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton. Pertempuran ini benar-benar sangat menakjubkan bagi semua orang yang terlibat. Jining, Azurefin, Bright Sore, Windrain, Netherlily,
Mereka semua adalah tokoh hegemonik, dan hari ini mereka menyadari betapa menakutkannya Otherverse Lord tingkat yang lebih tinggi. Yang lain juga iri dengan fakta bahwa Ning benar-benar berhasil menjinakkan Chaos Primordial. Sial, beberapa tokoh tersebar di seluruh alam. Semuanya terdiam, dan humanoid emas adalah yang pertama berbicara dan mengganggu keheningan yang mematikan. Lord Wolf berdiri di sana, matanya dingin dan penuh dengan pembunuhan. Udara di sekitarnya sepertinya membeku. Dia tidak pernah mengalami kekalahan memalukan seperti hari ini. Empat lainnya memandang Lord Wolf. Kita pasti tidak bisa membiarkan semuanya berakhir di sini. Lord Wolf menggertakkan giginya. Kita harus mengundang Yang Mulia untuk membantu. Wow, aura dingin tak berujung terpancar keluar untuk menutupi kekosongan di sekitarnya. Sebuah gunung es raksasa tergantung di tengah kehampaan, dan gunung es itu dipenuhi dengan puncak gunung yang membeku. Sesosok melayang di udara di atas puncak salah satu gunung itu. Sosok ini duduk di atas tahta perak raksasa yang melayang dan mengenakan jubah perak yang indah. Tangannya, lehernya, wajahnya, dan bagian tubuhnya yang terbuka semuanya berwarna emas. Humanoid emas berjubah perak itu duduk di sana di atas singgasananya, tangannya bersandar pada sandaran tangan singgasana. Sebuah batu permata berwarna merah darah ditempelkan di tengah dahinya seperti mata ketiga, dan itu penuh dengan kekuatan. Pria ini menatap ke dalam kehampaan yang jauh tanpa suara. Semua orang di Icepeak Army tahu bahwa Lonely King sering duduk di sana sendirian dan menatap ke dalam kehampaan. The Lonely King selalu memiliki ekspresi dingin di wajahnya, ekspresi yang mengilhami teror pada orang-orang yang melihatnya. Dengan satu pikiran, dia bisa membatalkan tubuh Kaisar Emas dan Kaisar Hitam dari bawahannya, lalu memberikannya kepada orang lain. Dengan demikian, semua prajurit dari pasukan puncak es dipenuhi dengan ketakutan terhadapnya. Mereka takut menimbulkan ketidaksenangannya. Satu-satunya saat dia mengungkapkan sedikit senyuman adalah ketika dia terlibat dalam pertempuran dan pembantaian. Keagungan. Sosok berjubah abu-abu terbang, lalu membungkuk hormat. The Lonely King mengalihkan pandangan emasnya ke sosok abu-abu itu. Kamu adalah pengikut Lord Wolf. Saya, kata sosok berjubah abu-abu itu dengan hormat. Tubuhku yang sebenarnya telah menemani sang jenderal selama bertahun-tahun sekarang. Baru saja, saya menerima perintah dari Lord Wolf untuk melaporkan beberapa berita tentang impor kuburan kepada Anda, Yang Mulia. Bicaralah, perintah Lonely King dengan tenang. Tatapannya terfokus pada kehampaan yang tak terbatas sekali lagi. Masalah ini melibatkan seorang Daolord yang dikenal sebagai Dark North. Sosok berjubah abu-abu mulai dengan hormat menceritakan seluruh perselingkuhan secara rinci, tidak melebih-lebihkan sama sekali. Dia menggambarkan hal-hal persis seperti yang telah terjadi. The Lonely King mendengarkan seluruh cerita tanpa menyela satu kali pun. Ketika dia mendengar bahwa Jining memiliki kekuatan hegemon, satu-satunya tanggapannya adalah sekejap. Tidak sampai dia mendengar kata-kata, Chaos Primordial, dia berbalik untuk melihat sosok berjubah abu-abu. Primordial kekacauan. The Lonely King bergumam pelan, dan siapa yang dilayaninya? Pergeseran gelombang. Tidak, Lord Wolf berkata bahwa dia melihat Daolord Dark North mengeluarkan perintah kepada Chaos Primordial. Dia berkata, menyala, bunuh mereka semua, jawab sosok berjubah abu-abu itu. Karena itu, Primordial Chaos ini harus diberi nama, Flamewing, dan tuannya adalah Daolord Dark North. Tuan Chaos Primordial ini adalah Daolord Dark North. Bibir Lonely King sedikit melengkung ke atas. Dia tersenyum. Adegan ini mengilhami teror pada Kaisar berjubah abu-abu. Setiap kali dia melihat Lonely King tersenyum, dia merasakan teror. Bagus. Bagus dia melayani seorang Daolord. The Lonely King mengangguk perlahan, sepertinya cukup senang. Tuan Wolf mengatakan bahwa dia kehilangan 5 kaisar hitam, kata sosok berjubah abu-abu itu dengan tergesa-gesa. Apa yang harus kita lakukan? Kami sedang menunggu pesanan Anda, Yang Mulia. Biarkan yang lalu tetap berlalu. Biarkan masalah ini berakhir, kata Raja Kesepian dengan tenang. Lalu bagaimana dengan 5 kaisar hitam kita yang terbunuh? Sosok berjubah abu-abu itu bertanya. Jika mereka mati, mereka mati. Lonely King tetap tenang dan acuh tak acuh. Biarkan masalah ini selesai. Daolord Dark North, ini pantas mendapatkan reputasinya sebagai seorang jenius yang luar biasa. Dia sekarang memiliki Chaos Primordial yang siap siaga dan kebanyakan Daolord adalah orang gila. Sebaiknya jangan melawan Daolord Dark North ini. Jika kita melawannya dan dia memerintahkan Chaos Primordialnya untuk menyerang markas kita, siapa yang bisa menahannya? Sosok berjubah abu-abu itu terus mendengarkan dengan patuh. Kirim tanggapan saya ke Lord Wolf.
Dia dan bawahannya akan ditempatkan secara permanen di alam semesta Flame Dragon. Sedikit antisipasi ada di mata Lonely King. Biarkan dia menunggu dan mengumpulkan setiap informasi yang dia dapat temukan tentang Dao Lord Dark North. Begitu dia menerima kabar bahwa Dao Lord Dark North telah mengecewakan Daomerge-nya, minta dia untuk memberitahuku. Dimengerti, kata sosok berjubah abu-abu itu dengan hormat. Ingat, mulai hari ini, Anda tidak boleh memusuhi Dao Lord Dark North. Jangan bicara padaku tentang dia sampai dia gagal dalam Daomerge-nya, perintah Lonely King. Pergi sekarang. Sosok berjubah abu-abu itu membungkuk hormat, lalu segera pergi. The Lonely King terus duduk di sana di atas singgasana peraknya yang melayang, menatap dengan tenang ke dalam kehampaan. Sedikit antisipasi ada di matanya. Jadi tuannya adalah seorang Dao Lord. Dao Lord memiliki kehidupan yang singkat. Setelah Dao Lord mati, saatnya makhluk itu menerima tuan baru. Alam semesta tersembunyi. Matahari hitam. Realmeller Twingrass telah menerima laporan dari Hegemon Bright Sore, Hegemon Windrain, dan Hegemon Netherlily. Primordial kekacauan. Dan tuannya adalah Dao Lord Dark North. Pria tua yang tampak acak-acakan itu berjalan keluar dari halaman kecilnya, matanya lebih cerah dari sebelumnya. Jadi salah satu dari Chaos Primordials yang legendaris telah muncul. Realmeller Twingrass segera menggonggong, atas perintah saya, pastikan tidak ada berita tentang Chaos Primordial yang dibocorkan kepada orang luar. Semua hegemoni dalam aliansi 16 alam semesta, serta hegemoni dan kaisar yang berkunjung, semuanya berada di bawah perintah ketat untuk tidak menyebarkan informasi ini kepada siapapun. Ya, guru, kedua murid di dekatnya berkata dengan hormat. Realmeller Twingrass merenung dengan lembut, begitu kabar menyebar, bahkan lebih banyak orang tua itu akan ditarik ke sini. Dao Lord memiliki kehidupan yang singkat. Setelah Dao Lord ini mati, jika dia mengeluarkan perintah untuk Chaos Primordial untuk mengikuti yang lain, dia akan segera menerima tuan barunya. Tuan, Raja Kesepian harus menyadari masalah ini juga, kata Hegemon Wuye. Aku tahu Raja Kesepian. Dia tidak akan pernah membocorkan informasi ini kepada orang lain. Realmeller Twingrass menggelengkan kepalanya. Mengenai apa yang terjadi ketika Dark North gagal dalam Daomerge-nya jika Lonely King mencoba untuk melawanku, dia akan belajar bahwa dia tidak bisa mengalahkanku. Huff. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hegemon Wuye berkata dengan lembut. Dia pernah menjadi salah satu murid Realmeller Twingrass yang paling tidak luar biasa, tetapi pada akhirnya dia menjadi yang paling sukses. Hegemon Wuye terlihat agak bodoh, tapi bagaimana mungkin seorang hegemon yang mengabdikan hidupnya untuk menganalisis Golem Site mungkin bodoh. Pada saat-saat kritis seperti ini, dia mampu mempertahankan tingkat ketenangan yang luar biasa. Wuye tahu bahwa pertanyaan tentang milik Chaos Primordial adalah pertanyaan yang akan memengaruhi status tuannya sendiri. Tidak seperti Dao Lord Dark North, tuannya akan berada di sekitar untuk jangka waktu yang sangat lama. Dao Lord Dark North memiliki umur yang terbatas, sementara tuannya telah memenangkan keabadian untuk dirinya sendiri. Jika dia juga bisa menjinakkan Chaos Primordial, maka statusnya di Chaosverse yang luas akan naik sekali lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Lonely King tidak akan lagi berada di level yang sama dengannya. Tidak melakukan apa-apa sama sekali. Realmeller Twingrass menggelengkan kepalanya. Tidak perlu bagi kita untuk mencoba dan memaksakan sesuatu. Dao Lord Dark North adalah orang yang cerdas. Dia punya rencananya sendiri. Baik, Wuye mengangguk. Semakin Anda mencoba memaksakan sesuatu, semakin kecil kemungkinannya akan berhasil seperti yang Anda harapkan. Satu-satunya hasil adalah bahwa Dao Lord Dark North mungkin merasakan permusuhan terhadap kita. Bawahan Lonely King telah menyebabkan benih permusuhan ditaburkan antara dia dan Dark North. Berdasarkan pemahamanku tentang kepribadiannya, dia pasti akan mencoba dan memaksakan sesuatu. Realmeller Twingrass tersenyum. Kami tidak bisa mencoba terburu-buru dalam masalah ini. Kita harus bersabar. Dao Lord Dark North harus rela menyerahkan kendali. Begitu dia gagal dalam Daomerge-nya, dia akhirnya harus mengambil keputusan tentang apa yang akan dia lakukan. Kaisar Skylight di dekatnya bertanya, Tuan, bagaimana jika Dao Lord Dark North berhasil dalam Daomerge-nya? Berhasil. Realmeller Twingrass tertawa. Dia berlatih di Omega Dao. Saya pernah mendengar dari seorang autark bahwa tidak pernah ada seorang Dao Lord yang berhasil menyelesaikan Daomerge untuk sebuah Omega Dao. Jika dia berhasil, dia akan mencapai tingkat kekuatan yang sangat tinggi sehingga dia mungkin akan jauh lebih kuat daripada Chaos Primordial. Pada saat itu, Chaos Primordial tidak akan menjadi masalah, yang penting adalah Dark North sendiri. Hegemon Wuye dan Hegemon Skylight mau tidak mau mulai berspekulasi secara diam-diam tentang seberapa kuat Kaisar Omega Dao.
Berhentilah memikirkannya. Peradaban pembudidaya dari Chaos Verse yang luas telah melahirkan sejumlah autark, tetapi tidak pernah melahirkan sebanyak satu Omega Dao Emperor. Realmeller Twingrass menggelengkan kepalanya. Peluangnya untuk sukses sangat rendah. Karena Realmeller Twingrass telah mengeluarkan perintah, semua orang di 16 Realm Versus Alliance segera bergerak untuk mematuhinya. Sebenarnya, alam semesta semuanya sangat jauh satu sama lain. Itu cukup sulit bagi berita untuk menyebar ke beberapa alam semesta, dan satu-satunya dalam aliansi 16 alam semesta yang mampu menghubungi dunia luar adalah Kaisar kelas Hegemon. Selama mereka tutup mulut, tidak mungkin berita akan menyebar. Tapi untuk dalam aliansi 16 alam semesta, berita sudah menyebar. Hegemon Bright Sore, Hegemon Windrain, dan Hegemon Netherlily hanya berhasil menghubungi Realmeller Twingrass dengan melewati beberapa Hegemon dan Kaisar lainnya. Mereka tidak memiliki Primal Twin atau Avatar di Black Sun, jadi mereka harus menyampaikan pesan mereka melalui orang lain, yang kemudian menyampaikan pesan tersebut ke Kaisar Skylight untuk diberikan kepada Realmeller Twingrass. Mengingat berapa banyak yang telah diinformasikan, berita secara alami mulai menyebar di dalam aliansi 16 alam semesta. Sebuah ranah tiba-tiba muncul di perbatasan antara alam naga api dan kegelapan besar. Ini adalah ranah yang diperintahkan Hegemon Thunderstar. Di dalamnya ada total 6 angka. Salah satunya adalah humanoid emas, 4 adalah humanoid onyx, dan sosok terakhir adalah pria berjubah ungu, berambut ungu. Mereka masing-masing adalah Lord Wolf dari Icepeak Army, 4 Kaisar Hitam, dan Hegemon Thunderstar. Sumpah segera, Lord Wolf menatap pria berjubah ungu dan berambut ungu itu dengan tatapan dingin. Tentu-tentu, Hegemon Thunderstar segera tersenyum. Aku tidak akan pernah berani melawan perintah Raja Kesepian. Aku, Thunderstar, bersumpah atas hidupku sendiri. Hegemon Thunderstar telah dipaksa bersumpah untuk tidak membocorkan informasi apapun mengenai Chaos Primordial yang dikenal sebagai Dewa Flamewing. Kamu bisa pergi sekarang. Lord Wolf membuang harta sihir tipe penyimpanan, lalu pergi bersama keempat Kaisar Hitamnya. Suara mendesing. Realm Ship dengan cepat pergi, meninggalkan Lord Wolf dan keempat Kaisar Hitamnya di perbatasan Great Dark. Apakah kita benar-benar harus menelan omong kosong ini? Keempat Kaisar Hitam tetap tidak mau menerima ini. Mereka baru saja mengalami kerugian besar mereka untuk mengambil ini berbaring. Tentara Icepeak umumnya akan melancarkan pembalasan hiruk-pikuk terhadap siapapun yang berani menantang mereka. Inilah sebabnya mengapa Lonely King bertindak lebih jauh dengan membunuh 3 Lord Otterverse. Kamu sudah tahu apa yang Yang Mulia perintahkan, kata Lord Wolf dengan dingin. Apa yang Yang Mulia perintahkan, kami akan melaksanakannya. Saat ini, Yang Mulia tidak peduli dengan Dao Lord Dark North, ini satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah Chaos Primordial itu. Jika dia bisa mengendalikannya di masa depan, maka pasukan puncak es kita akan menjadi jauh lebih kuat daripada sekarang. Ketika keempat Kaisar Hitam memikirkan kembali betapa menakutkannya Dewa Flamewing, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dalam beberapa hari mendatang, kita akan tetap bersembunyi di alam semesta Flame Dragon dan terus mengawasi Dao Lord Dark North. Kita akan menunggu dia gagal dalam Daomerge-nya. Berita bahwa Chaos Primordial telah muncul seperti bom yang meledak di dalam aliansi 16 alam semesta. Itu mengejutkan semua Hegemon dan Kaisar. Adapun Lonely King dan Realmeller Twingrass, mereka hanya menunggu dengan tenang. Keduanya sedang menunggu Ning gagal Daomerge-nya. Ayo pergi. Seorang tetua keji berjubah darah yang memancarkan aura bau darah berdiri di sana di udara. Dia menghela nafas. Di belakangnya ada sejumlah besar Kaisar jahat. Apakah kita benar-benar akan pergi begitu saja? Kaisar agak tidak mau pergi. Kami kalah. Kaisar berjubah darah menggelengkan kepalanya. Dao Lord Dark North telah selamat dari banyak upaya melawan hidupnya, dan dia sekarang memiliki pengikut Hegemon dan Primordial Chaos. Tidak mungkin kita bisa menjadi tandingannya. Jika kita tetap berada di alam semesta Flame Dragon mengingat pengaruh dan kekuatannya, kita mungkin akan segera musnah. Sekarang, satu-satunya kesempatan kita untuk bertahan hidup terletak pada berangkat dari alam semesta Flame Dragon, kata sesepuh berjubah darah. Mari kita berpisah dan mulai mengembara melalui kegelapan besar. Hanya dengan pergi kita bisa bertahan. Penatua berjubah darah menghela nafas. Aku, Bloodcloud, tidak cukup kuat. Saya merasa malu. Suara mendesing. Kaisar Bloodcloud yang legendaris, seorang pria yang telah mencapai tingkat kekuatan Archon, merobek ruang waktu dan pergi sendiri. Kaisar lainnya saling bertukar pandang. Mereka semua benar-benar tidak mau menerima ini. Bagaimanapun, mereka akan membutuhkan setidaknya 1 juta siklus kekacauan untuk melakukan perjalanan ke alam lain.
Ini akan memakan waktu yang sangat lama. Pada akhirnya, akan ada tempat lain di Chaos Verse di mana kita bisa hidup dan berkembang. Mari kita pergi. Kaisar dengan cepat mengambil keputusan untuk pergi. Sendirian dan dalam kelompok kecil, mereka mulai berangkat dari alam naga api dan mulai mengembara melalui kegelapan besar. Jining pernah bersumpah untuk membunuh setiap iblis dari Istana Silk Snow. Bagaimana mungkin mereka berani tinggal di sini lebih lama lagi? Istana Fastiven. Sekarang, Hegemon Bright Sore dan yang lainnya telah pergi. Sekarang, Kaisar Wafesif datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Ning juga. Kakak Wafesif, kamu akan pergi juga. Ning agak terkejut dan tidak mau berpisah darinya. Alasan utama saya kembali adalah untuk melihat kekuatan baru apa yang telah muncul di tanah air saya. Sekarang aku tahu itu adalah Dewa Flamewing dan telah bertemu denganmu, Dark North, aku puas. Kaisar Wafesif tersenyum. Aku punya urusan lain yang harus kuurus di dunia luar. Ning mengangguk. Sekarang kamu memiliki Flamewing di bawah kendalimu, satu-satunya yang perlu kamu awasi adalah dua orang. Salah satunya adalah Raja Kesepian dari pasukan Puncak Es, dan yang lainnya adalah Real Mallard Windgrass. Kaisar Wafesif tersenyum. Temperamen Lonely King agak terlalu haus darah, dan sebagai perbandingan dia tidak begitu berpengalaman seperti Real Mallard. Dia hanyalah seseorang yang cukup beruntung untuk menemukan gudang senjata Sith dan dengan demikian naik ke tampuk kekuasaan. Real Mallard Windgrass berbeda. Dia memberikan jasa besar selama Perang Fajar dan telah dibimbing oleh banyak autark. Dia telah melihat jauh lebih banyak hal, dan sebagai hasilnya dia memilih untuk tidak menonjolkan diri. Sulit untuk memprediksi apa yang akan dilakukan Real Mallard Windgrass. Jika Anda gagal dalam Daomerge, Anda dapat mempercayakan keinginan terakhir Anda kepada Real Mallard Windgrass. Orang tua itu cukup bisa dipercaya, kata Kaisar Wafesif. Ning sedikit terkejut dengan ini. Tentu saja, saya harap Anda berhasil di Daomerge. Kaisar Wafesif menghela nafas panjang. Kamu hanya melihat sebagian kecil dari apa yang dimiliki Chaos Verse. Kamu bahkan belum meninggalkan alam semesta Flame Dragon. Keajaiban yang tak terhitung jumlahnya menunggu Anda, dan ada banyak rahasia yang menunggu Anda untuk mengungkapnya. Dark North, saya benar-benar berharap Anda berhasil di Daomerge. Ketika Anda melakukannya, saya akan mengendarai ekor mantel Anda dan meminta Anda membawa saya ke beberapa tempat yang tidak akan pernah saya kunjungi sendiri. Ning berkata dengan sedikit terkejut, keajaiban yang tak terhitung jumlahnya menungguku. Kamu hampir tidak pernah mengunjungi tempat manapun. Kaisar Wafesif menggelengkan kepalanya. Saya telah mengunjungi alam semesta alternatif sebelumnya, kata Ning, dan juga banyak tempat di alam semesta Flame Dragon. Seperti yang saya katakan, Anda hampir tidak mengunjungi tempat manapun. Otherverses diciptakan oleh Autarks untuk hiburan, dan mereka tidak memiliki sesuatu yang istimewa di dalamnya, kata Kaisar Wafesif. The Chaos Verse sekarang itu benar-benar sesuatu. Bahkan Sith tidak lebih dari bagian dari Chaos Verse. Hanya mereka yang benar-benar memahami betapa hebatnya Chaos Verse yang akan tahu betapa kecilnya mereka sendiri. Inilah mengapa Real Mallard Windgrass, yang telah melayani dan mengikuti Autark di masa lalu, adalah sosok yang sangat rendah, sedangkan Lonely King yang picik dan bodoh sangat arogan dan kurang ajar. Satu-satunya klaim ketenarannya berasal dari mesin perang Sith itu. Dalam hal kekuatan nyata, para penguasa Otherverse yang berhasil menggabungkan kekuatan hati, Divine Power, dan energi immortal mereka bersama-sama adalah sosok Chaos Verse yang benar-benar menakutkan. Mereka benar-benar berdiri di puncak kekuasaan, kecuali para Autark. Jining mengangguk juga. Jika Lord Otherverse berhasil menggabungkan semua jenis energinya bersama-sama, dia akan benar-benar menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Ning telah menerima warisan dari lebih dari 300 hegemoni, dengan Dewa Kaisar Helong menjadi salah satunya. Dewa Kaisar Helong telah menjadi dewa lawan yang telah menciptakan teknik God Emperor's Apocalypse, teknik yang mirip dengan seni Herswat. Akibatnya, dia menjadi jauh lebih kuat daripada kebanyakan penguasa alam semesta, dan cukup kuat untuk melawan Primordial Chaos secara langsung dengan kekuatannya sendiri. Namun di sisi lain, mesin perang Sith juga memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Lonely King memiliki banyak mesin perang dan mampu membunuh para penguasa Otherverse biasa dan menghancurkan seluruh Otherverse. Kaisar Wafesif mengangguk. Meskipun dia agak picik, dia masih bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Mesin perang Sith benar-benar menakutkan untuk dilihat. Anda harus mewaspadai dia. Saya mengerti. Ning mengangguk. Berlatih keras dan berhasil di Daomerge. Kaisar Wafesif memandang Ning. The Chaos Verse menyimpan terlalu banyak keajaiban yang belum kamu lihat. Misalnya,
Pemandangan paling menakjubkan yang pernah saya lihat adalah Site Exalt yang dipenjara terus-menerus. Kehadiran menakutkan yang dia miliki, meskipun saya hanya melihat garis buramnya dari jauh, saya masih merasa benar-benar terguncang. Nah, itu sudah cukup. Ini harta karun untukmu. Kaisar Wafesif tiba-tiba melambaikan tangannya, menyebabkan harta berbentuk kubus muncul di dalamnya. Dia dengan lembut menjentikkan kubus kristal ini ke arah Ning. Yang harus kamu lakukan adalah menghancurkannya, dan aku akan bisa merasakannya. Kaisar Wafesif memandang Ning. Aku kemudian akan kembali ke alam semesta Flame Dragon dengan kecepatan tinggi. Terima kasih. Ning merasa agak tergerak. Aku merasa seperti kita adalah teman lama, meskipun kita baru saja bertemu. Kaisar Wafesif menghela nafas. Dia memindai area itu dengan tatapannya, lalu menggunakan energi immortalnya untuk memblokir suara mereka dari dunia luar. Sebelum aku pergi, ada satu hal lagi yang perlu kukatakan padamu. Ketika Ning melihat betapa berhati-hatinya Kaisar Wafesif, sampai-sampai tidak ingin Flamewing atau Azurefin mendengar percakapan itu, Ning tidak bisa tidak merasa agak terkejut. Dalam beberapa hari terakhir, saya diam-diam menggunakan semua kekuatan dan keterampilan yang saya miliki untuk terlibat dalam ramalan numeransi atas nama Anda, kata Kaisar Wafesif. Hati Ning tersentak. Daomergemu itu akan berdampak luar biasa pada dunia. Meskipun saya melakukan semua yang saya bisa, saya masih hanya bisa melihat sedikit. Kaisar Wafesif memandang Ning. Dia memilih untuk tidak menyebutkan fakta bahwa dia telah menggunakan harta yang sangat penting untuk melaksanakan ramalan ini. Jika tidak, dia tidak akan bisa melihat apapun. Kamu melihat jumlah yang kecil. Ning mendengarkan dengan seksama. Jumlah yang kecil dan kabur. Kaisar Wafesif mengangguk. Yang bisa saya katakan adalah, saya tidak melihat apa-apa selain kegelapan. Apa maksudmu? Wajah Ning memucat sedikit. Itu berarti tidak ada kehidupan sama sekali. Kaisar Wafesif menggelengkan kepalanya. Berdasarkan apa yang aku lihat barusan kau pasti akan mengecewakan Daomergemu. Apakah kamu benar-benar yakin? Ning merasa sulit untuk menerima ini. Jangan terburu-buru atau putus asa. Ingat Dao of Numerancy melibatkan ramalan dan probabilitas, bukan ramalan yang ketat. Tidak ada yang tetap. Masa depan selalu dipenuhi dengan kemungkinan tak terbatas, kata Kaisar Wafesif. Jadi kamu perlu meraih setiap kemungkinan, setiap keberuntungan karma. Anda harus berjuang untuk setiap potongan dari setiap kesempatan, untuk setiap harta dan setiap warisan yang dapat Anda temukan. Lakukan semua yang Anda bisa untuk meningkatkan peluang Anda karena jika tidak, Anda akan gagal. Jika Anda melakukan yang terbaik, mungkin Anda memiliki kesempatan. Kaisar Wafesif memandang Ning. Itu saja yang harus saya katakan. Aku akan pergi sekarang. Setelah berbicara, Kaisar Wafesif berbalik dan pergi ke langit. Gelombang emosi yang goyang melalui hati Ning. Dia merasa yakin bahwa dia telah mencapai tingkat wawasan Dao yang cukup tinggi. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa ramalan Kaisar Wafesif akan menunjukkan bahwa dia tidak memiliki peluang apapun untuk berhasil. Dia benar. Jika saya ingin berhasil dalam Daomerge untuk Omega Dao, saya benar-benar harus melakukan semua yang saya bisa. Saya tidak bisa membiarkan diri saya rileks sedikit pun. Ning mengangguk pelan. Tuan, apakah Wafesif sudah pergi? Flamewing melenggang dengan malas. Dia pergi. Ning mengangguk. Hidup akan menjadi agak damai dan lancar untuk sementara waktu. Tidak ada yang akan datang untuk mengganggu kita. Ning berencana untuk melanjutkan pelatihannya. Dia memiliki beberapa Tao lain yang dia butuhkan untuk dilatih ke tingkat Arhon, untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Autark Awakener. Itu akan memungkinkan dia untuk mendapatkan harta karun yang ditinggalkan Autark, harta yang diyakini Autark sangat berguna bagi Daomerge. Dia benar-benar harus mendapatkan harta itu. Jadi tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk saat ini. Tanya Azurefin. Dark North, apakah Anda berencana untuk tetap bermeditasi di sini di Istana Fastiven? Ya, Ning mengangguk. Namun, sebelum saya pergi ke meditasi terpencil, saya berencana untuk berkunjung ke alam Jadevire. Masih ada hegemon yang dipenjara di sana. Api musim dingin. Mata Azurefin berbinar. Sekarang, satu-satunya orang yang tersisa di lorong-lorong menyala dari alam Jadevire adalah hegemon Winterflame. Hegemon Winterflame yang berjubah perak dan sangat tampan duduk dalam posisi lotus di dalam lorong yang menyala. Dia cukup sabar, dan sejak dia mengakhiri negosiasi dengan Daolord Dark North dia mulai menunggu. Dia sedang menunggu Daolord Dark North untuk menggagalkan Daomerge-nya, pada saat itu dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan dan melarikan diri. Apa? Primordial kekacauan. Wajah hegemon Winterflame menjadi sangat pucat. Mustahil. Itu benar-benar mustahil. Ekspresi teror ada di matanya.
Dia akhirnya mulai panik, dan tidak mungkin baginya untuk tetap tenang lebih jauh. Saat ini, seluruh Sixteen Realm vs Alliance berbusa setelah menerima kabar bahwa Daolord Dark North telah menjinakkan Chaos Primordial. Avatar Hegemon Winterflame ada di dunia luar dan dia juga menerima kabar itu. Bagi Hegemon dan Daolord lainnya, ini tidak lebih dari sedikit berita yang menghibur, tapi bagi Hegemon Winterflame, itu adalah pernyataan kehancuran yang tiba-tiba. Dia selalu menjadi orang yang kejam dan tidak bermoral, itulah sebabnya dia berencana menculik semua orang di Istana Vastiven untuk mengancam Ning. Dia bahkan bertarung melawan Avatar Ning, dan Hegemon Bright Sore harus turun tangan untuk menghentikannya. Pada akhirnya, dia tidak mau sepenuhnya menyetujui tuntutan Ning di dalam lorong yang menyala-nyala. Dia ingin menunggu hari di mana Daolord Dark North mengecewakan Daomergenya dan binasa, jadi dia telah menunggu, tapi siapa yang akan membayangkan bahwa berita mengerikan tentang Primordial Chaos ini tiba-tiba turun kepadanya. Apakah ini nyata? Primordial Chaos bernama Flamewing God, dan dia dengan mudah membantai 5 kaisar hitam dari pasukan Icepeak. Lord Wolf dari Icepeak Army dipukuli begitu parah sehingga dia harus melarikan diri dengan ketakutan. Semakin Hegemon Winterflame mendengar, semakin dia menjadi ketakutan. Jika bahkan Kaisar Hitam telah dibunuh, bagaimana mungkin dia, Winterflame, menimbulkan ancaman bagi makhluk itu sama sekali? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanya seorang Daolord. Bagaimana ini mungkin? Aku selalu berhati-hati. Hegemon Winterflame agak bingung. Dia tidak pernah begitu bodoh untuk membuat musuh dari sosok yang benar-benar tangguh. Meskipun dia tidak bermoral dan mampu melakukan apa saja, menyebabkan banyak orang membencinya, dia masih bisa tetap hidup. Aduh, jika seseorang selalu berjalan di tepi sungai, cepat atau lambat sepatunya akan basah. Daolord biasanya tidak lebih dari serangga yang harus dihancurkan, tapi kali ini, salah satu dari mereka baru saja memberinya kejutan besar. Aku tidak bisa menerima ini. Wajah Hegemon Winterflame menjadi merah padam saat banyak pikiran melintas di benaknya. Dia meminta lebih banyak informasi dari orang-orang di dunia luar sebelumnya. Akhirnya dia menyerah. Kabur. Mata Hegemon Winterflame memerah. Aku harus melarikan diri. Karena Daolord Dark North sekarang berperang melawan pasukan puncak es, tubuh aslinya tidak ada. Mungkin alam Jadevire tidak dijaga untuk saat ini. Hegemon Winterflame merasakan sulur tipis harapan. Astaga, dia segera berubah menjadi seberkas api putih dan mulai melarikan diri. Ini benar-benar aman sekarang. Hegemon Winterflame terbang selama beberapa detik tanpa mengaktifkan jebakan apapun. Dia segera merasakan perasaan senang. Daolord Dark North pasti sudah pergi. Tidak ada seorang pun yang mengendalikan alam Jadevire. Ledakan. Tepat pada saat ini, gelombang kekuatan yang menakutkan menyapu ke arahnya dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Hegemon Winterflame segera mundur dengan panik, tetapi nyala api itu masih membelah tubuhnya menjadi 2. Memotong. Setelah melakukan perlawanan, setengah dari tubuhnya yang berapi-api dihancurkan sepenuhnya oleh gelombang kekuatan itu. Setengah lainnya dengan cepat berubah menjadi penampilan Hegemon Winterflame. Wajahnya pucat pasi, dan tatapan horor terpancar dari matanya. Dia hampir mati barusan. Hegemon Winterflame, atas perintah guru, saya telah mengawasi Anda. Sebuah suara menggelegar, bergema di setiap bagian area sekitarnya. Hegemon Winterflame mengangkat kepalanya untuk memindai daerah sekitarnya, perasaan takut di hatinya. Kamu cukup beruntung kali ini, tetapi lain kali kamu adalah daging mati. Lorong-lorong yang menyala itu cukup panjang. Anda harus terbang sangat lama sebelum Anda dapat melarikan diri dari mereka. Kamu selamat pertama kali, tetapi aku menolak untuk percaya kamu akan selamat untuk kedua dan ketiga kalinya, kata suara dingin itu. Ini adalah golem kelas kaisar yang diperintahkan Ning untuk tetap di sini dan mengawasi tempat ini. Kakao Hegemon Winterflame panik. Dia berseru dengan keras, apakah tuanmu Daolord Dark North? Cepat dan bantu saya mengirim kabar kepadanya. Biarkan dia tahu bahwa saya akan menerima persyaratannya. Saya akan memberinya semua harta saya, termasuk baju besi dan senjata semesta saya. Saya bersedia menawarkan semuanya kepada Daolord Dark North, selama dia bersedia membiarkan saya pergi dan menyelamatkan hidup saya. Jadi sekarang kamu memilih untuk mengemis untuk hidupmu. Suara dingin itu menggelegar. Cepat dan beritahu tuanmu. Hegemon Winterflame berkata dengan panik. Aku tidak ingin bermusuhan dengannya. Tunggu saja, dia akan segera tiba, jawab suara dingin itu. Sebuah realm ship muncul dalam sobekan spasial di luar Jadevire Realm. Dan disinilah kita. Jining menatap pusaran besar api yang menyala-nyala dan tersenyum. Hegemon Winterflame mungkin sudah mendengar berita itu sekarang.
Dia pasti punya. Ekspresi kegembiraan ada di wajah lama Azurefin, dan matanya berbinar. Berdasarkan pemahamanku tentang dia mungkin ketakutan. Dia mungkin akan segera memohon belas kasihan begitu kamu tiba, Dark North. Ayo pergi dan lihat. Ning sangat menantikan untuk melihat ekspresi panik di wajah hegemon Winterflame. Di masa lalu, Winterflame selalu berperilaku arogan dan mendominasi. Suara mendesing. Rilamship terbang ke alam Jadevire dengan kecepatan tinggi, turun ke lorong-lorong yang menyala. Menguasai. Sebuah suara terdengar dari daerah sekitarnya. Ini adalah suara golem kelas kaisar yang mengendalikan lorong-lorong yang menyala. Apakah Winterflame masih di posisi lama yang sama? Ning bertanya. Tuan, suara itu terdengar, hegemon Winterflame berusaha melarikan diri, tetapi saya mengambil kendali atas mekanisme sesuai dengan perintah Anda dan hampir membunuhnya. Hegemon Winterflame ini sangat menakutkan sehingga dia tidak lagi berani melarikan diri lagi, dan dia sangat dekat dengan tempat dia memulai. Dia benar-benar mencoba melarikan diri. Azurefin menyeringai dan berkata, dia akhirnya tahu arti ketakutan. Dia memiliki bentuk kebal, yang berarti bahwa meskipun aku sedikit lebih kuat darinya, aku tidak bisa membunuhnya, tapi sekarang kita memiliki Flamewing, membunuhnya akan menjadi kesederhanaan itu sendiri. Jika dia mencoba lari, mekanisme di lorong yang menyala juga mampu merenggut nyawanya. Baik melarikan diri dan tidak melarikan diri akan sama-sama mengeja malapetaka. Haha, aku tak sabar melihat ekspresi bodohnya itu. Ning tertawa juga. Dia juga merasa senang. Setelah mereka terbang selama beberapa waktu, mereka akhirnya melihat hegemon Winterflame. Hegemon Winterflame duduk dalam posisi lotus dalam kehampaan. Dia masih terlihat sangat tampan seperti biasanya, tetapi auranya agak kacau. Hegemon Winterflame menoleh saat alam yang jauh mendekatinya. Dia buru-buru bangkit. 4 sosok terbang keluar dari alam, dengan pemimpinnya adalah pemuda berjubah putih dengan sarung hitam di punggungnya. Di sebelahnya adalah Flamewing dan hegemon Azurefin yang gemuk, dengan pelindung Waiteto berdiri di belakang mereka semua. Saya menyambut Anda, Daolord Dark North, kata hegemon Winterflame. Sikapnya sangat rendah hati, dan dia melirik Flamewing saat dia berbicara. Flamewing sedang mengunyah beberapa makanan yang dia pegang saat dia melirik Winterflame juga. Winterflame tidak bisa menahan perasaan seolah-olah dia sendiri sedang dilahap sedikit demi sedikit, dan kondisi mentalnya menjadi semakin kacau. Hah, lihatlah betapa terhormatnya hegemon Winterflame kita. Azurefin tertawa terbahak-bahak sambil mencengkeram sisi tubuhnya dia serendah pelayan. Terakhir kali kita melihatnya, dia cukup arogan dan bangga, bukan? Winterflame, apakah kamu ingat kata-kata terakhir yang kamu ucapkan kepada kami saat terakhir kali kita bertemu? Wajah hegemon Winterflame pucat saat Azurefin terus berbicara. Saya pikir Anda sudah lupa, tapi saya belum. Saya mengingat semuanya dengan cukup jelas. Awas, Winterflame. Azurefin melambaikan tangannya, menyebabkan gambar ilusi muncul di sebelah mereka. Ini adalah adegan pertemuan mereka sebelumnya, dan dalam gambar ilusi Winterflame menggeram dengan kebencian saat dia meraung, mari kita lihat apakah kamu mati duluan atau aku mati duluan. Winterflame menggertakkan giginya. Cukup, Azurefin, kata Ning. Baik, Azurefin terdiam seperti yang diperintahkan. Winterflame sedikit rileks. Meskipun dia benar-benar tidak bermoral, sebagai hegemon dia masih peduli dengan wajah. Dia merasa sengsara menderita ejekan seperti itu dari Azurefin. Setelah mendengar Ning memerintahkan Azurefin untuk berhenti, dia tiba-tiba dipenuhi dengan harapan. Mungkin Daolord Dark North tidak akan menyimpan dendam dan akan melepaskannya. Dia akan segera mati. Tidak perlu pergi terlalu jauh. Suara Ning terdengar sekali lagi, dan wajah Winterflame langsung berubah seputih tulang. DAOLORDDARKNORTH. Hegemon Winterflame mengeluarkan lolongan yang memekakkan tenggorokan. Bahkan Ning sangat terkejut dengan kesedihan dan kemarahan dalam suara hegemon Winterflame. Daolord Dark North, aku salah. Itu semua salahku. Aku terlalu arogan dan kejam. Hegemon Winterflame menatap Ning, lalu berkata dengan nada memohon, aku tahu aku melakukan kesalahan besar. Saya mohon Anda memberi saya kesempatan, Daolord Dark North. Setiap orang harus diberi kesempatan. Berikan saya satu. Dalam mimpimu, gumam Azurefin. Hegemon Winterflame menggertakkan giginya. Aku bersedia menjadi punggawamu. Selama Anda mengampuni hidup saya akan melayani Anda. Ning hanya menonton dengan tenang, sementara Azurefin terkekeh. Apakah kamu tidak memandang rendah saya karena menjadi pengikutnya? Saya merasa terhormat diberi kesempatan untuk melayani Daolord Dark North sebagai punggawanya, kata hegemon Winterflame buru-buru. Setelah melihat bahwa Ning tampak benar-benar tidak tergerak,
dia mulai panik lebih jauh. Saya bersedia menjadi punggawa abadi. Bahkan jika Anda gagal Daomerge Anda dan mati, Daolord Dark North, saya bersedia bersumpah untuk mengikuti perintah Anda sampai akhir hari saya. Saya tidak bermaksud menyarankan bahwa saya harap Anda akan mengecewakan Daomerge, Daolord Dark North. Saya jelas berharap Anda akan berhasil. Di tengah ocehannya, Ning tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Menyala, singkirkan dia. Haha, aku menunggumu mengatakan itu. Flamewing mengeluarkan lolongan aneh, berubah menjadi bentuk normalnya dari beruang bersayap raksasa yang menyala-nyala saat dia menyerang langsung ke arah Hegemon Winterflame. Hegemon Winterflame memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya, tetapi beberapa saat kemudian itu digantikan oleh ekspresi kebiadaban. Dia memelototi Ning yang jauh dengan tatapan penuh kebencian di matanya, lalu melolong, Daolord Dark North, kamu akan mati juga. Kamu juga akan mati. Rip, Flamewing menghancurkan segala sesuatu di jalannya dengan kekuatannya yang luar biasa. Meskipun Hegemon Winterflame mampu berubah menjadi lautan api, dia masih dipadamkan oleh kekuatan Chaos Primordial. Tidak ada yang tersisa kecuali beberapa harta karun yang berserakan. Azurefin menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ini. Dark North, Winterflame masih seorang hegemon. Mengambil dia sebagai punggawa bukanlah ide yang buruk. Saya pikir Anda akan memilih untuk menerimanya pada akhirnya. Ning menatap harta karun yang tersebar mengambang di udara. Aku sempat mempertimbangkan untuk mengambilnya sebagai punggawa, tapi untuk beberapa alasan, dia membuatku terlalu jijik. Saya sudah memiliki kalian bertiga punggawa hegemon ekstra benar-benar tidak akan membuat banyak perbedaan. Lebih baik menjaga lingkungan saya bersih dari kotoran seperti itu. Azurefin terdiam. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Ning akan menolak pengikut hegemonik karena alasan seperti ini. Ayo pergi. Ning sudah membuat rencana tertentu untuk tiga alam. Sekarang, Hegemon Winterflame benar-benar tidak berguna baginya, karena Ning tidak akan mempercayai Hegemon seperti Winterflame untuk mengawasi tiga alam. Hegemon Winterflame mati, dan avatarnya mati di sampingnya. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh aliansi 16 alam semesta. Hegemon dan Kaisar Aliansi semua tahu sejak lama bahwa Hegemon Winterflame telah terperangkap di dalam lorong-lorong yang menyala. Mereka semua curiga bahwa pembunuhnya adalah Daolord Dark North, pengendali alam Jadevire. Mereka semua tidak bisa menahan perasaan takut yang tersisa terhadapnya. Mereka tahu bahwa Daolord Dark North bukanlah tipe yang baik hati dan penyayang dan mereka diam-diam merayakan fakta bahwa mereka menyerahkan harta mereka dan dapat meninggalkan Jadevire Realm dengan selamat. Jadi, Hegemoni dan Kaisar dari 16 aliansi alam semesta sekarang takut pada total dua orang. Yang pertama adalah Realmeller Twingrass, sedangkan yang kedua adalah Daolord yang sangat berbakat yang telah menjinakkan Dewa Flamewing Daolord Dark North. Kedua orang ini cukup kuat untuk menyebabkan bahkan Hegemoni takut akan kematian. Ning tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di dunia luar. Fokusnya adalah pada kultivasi. Dia harus menemukan 10 teknik kelas Archon itu sesegera mungkin, sehingga dia bisa mendapatkan hadiah berharga yang ditinggalkan Autark Awakener. Bahkan Autark memandang harta itu sebagai sesuatu yang berharga dan tidak boleh begitu saja diserahkan kepada orang lain. Menurut roh tanah, harta ini adalah harta kultivasi nomor 1 yang paling membantu di seluruh Chaosverse, dan itu juga nomor 1 dalam membantu selama Daomerges. Ning benar-benar harus mendapatkan harta karun tertinggi. Daomerge untuk Omega Dao akan sangat sulit bahkan Kaisar Wafesif mengatakan bahwa dia tidak melihat harapan sama sekali untuk Ning dalam mencobanya. Selain itu, jalan Omega Dao adalah satu-satunya jalan yang tersedia untuk Ning jika dia ingin menghidupkan kembali Yu Wei. Hanya melalui jalan ini dia akan memiliki kesempatan untuk melampaui para Autark dan mengambil kembali pecahan jiwa sejati Yu Wei dari esensi utama Chaosverse. Tentu saja, kemungkinan besar dia akan gagal dan binasa, tapi dia masih harus melakukan yang terbaik. Waktu terus mengalir. Istana Fastiven. Di dalam tanah milik Dark North. Ning duduk sendiri dalam meditasi tenang di atas gunung. Di sebelahnya ada kompor panas yang memiliki guci anggur di atasnya, sementara ada salju di batu di dekatnya. Primal Twin Ning tetap dalam meditasi terpencil di atas mimbar batu Autark, sementara tubuh sejati Ning menjalani kehidupan yang cukup santai. Dikotomi latihan keras dan relaksasi ini sebenarnya menyebabkan banyak wawasan melintas di benak Ning. Dia menerobos sejumlah kemacetan dengan cara ini. Saya akhirnya mencapai tingkat Archon di Dao terakhir, Dao Bumi. Alis Ning berjubah putih tertutup salju. Dia tiba-tiba membuka matanya untuk menatap guci anggur di dekatnya. Anggur ini telah disimpan hangat untuk waktu yang sangat lama, karena Ning hanya mengizinkan dirinya sendiri minum anggur ketika dia selesai menyelesaikan Dao. Jadi,
Sudah bertahun-tahun yang tak terhitung sejak dia terakhir minum dari anggur. Sekarang, 10 teknik telah dikembangkan. Sebuah tampilan bersemangat di mata Ning. Aku ingin tahu harta berharga macam apa yang ditinggalkan Autark Awakener untukku. B38P2